atas kedatangan petugas Puskesmas Kalibata 1, Pancoran, Jakarta Selatan. Ya, terima kasih. Sebelumnya kami memang mengirimkan permohonan terkait dengan wabahnya virus corona COVID-19 yang mewabah. Jadi harapannya kami punya pengetahuan yang benar di antara hoax-hoax yang ada, terus bagaimana mungkin pencegahannya, dan informasinya diharapkan nanti rekan-rekan tidak hanya sampai di sini saja, tapi jadi di luar kita bukan sebagai karir virus, tapi karir pencegahannya juga, seperti itu. Nah, ini sebagian dari karyawan kami yang hadir di sini. Di Airport sudah sebagian menjalankan work from home, tapi limited, jadi dibatasi populasinya di kantor sekitar 40-60%, jadi bergantian tidurnya. Jadi seperti yang saya sudah kenalkan tadi, Pak Rana, komisaris kami, Bu Bella, direktur kami, kemudian Bu Nana, direktur operasional kami, Pak Jusman, legal kami, terus kemudian beberapa manajer dan rekan-rekan yang ada di sini. Sebelum mulai mungkin Pak Rana bisa memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, terima kasih kepada ibu-ibu bertiga, ibu-ibu dokter bertiga yang telah meluangkan waktunya untuk men-sharing, membagi ilmu dan pengetahuan kepada kita yang di sini dalam rangka untuk pencegahan dari pandeminya corona. Juga terima kasih kepada bagian HRD yang telah mengundang dan memungkinkannya terselenggara acara ini. Ya. Jadi ibu-ibu dokter sekali lagi terima kasih. Dulu waktu saya selesai SMA juga saya memilih kedokteran. Tapi saya daftar di UI sama daftar di ITB. Pengumuman duluan yang di Bandung, saya diterima, jadi saya daftar ikut mapram atau FKUI kasih pengumuman, diterima juga tapi udah terlambat. Jadi jadilah saya nggak dokter. Kalau saya jadi di dokter, kadang-kadang saya duduk di situ ngasih pembekalan. No, I'm kidding. Okay. Jadi pertama-tama apapun yang disampaikan saya kira ini pasti akan sangat bermanfaat buat kita semuanya. Walaupun kita telah mengambil langkah-langkah sesuai dengan anjuran dari pemerintah, ya, yang disampaikan melalui juru bicara dari penanganan khusus pandemi corona, tadi sudah disampaikan sama Bu Ambar. Jadi kita telah pertama menyiapkan tempat cuci tangan dengan air mengalir di depan, ya, dengan banners atau petunjuk manual. Terus kita juga sudah melengkapi sanitizer almost in every room. Juga tadi sudah ada work from home dibagi, dan kita juga sudah menyiapkan protokol pedoman manual yang sudah ditandatangan oleh direktur utama dalam rangka untuk diterapkan oleh seluruh jajaran di Aircon Pratama. Jadi terdiri dari pedoman umum, kebijakan, sama protokol kalau ada karyawan yang positif. Jadi sudah ada itu lengkap semuanya protokol. Untuk informasi, kami ini bukan hanya yang di sini, karena kami melakukan usaha kami itu building and maintenance dari gedung-gedung komersial. Jadi ada 12 gedung yang kami tangani, dan total karyawan yang ada di proyek itu berapa ya? 1.600. Jadi tapi itu di luar semua. Dan untuk mereka pun kita sudah lengkapi dengan pedoman, protokol dan sebagainya yang tentu berbeda dengan head office. Head office bisa melakukan work from home, tapi mereka kan nggak bisa karena gedungnya tetap harus di maintain, jadi kira-kira ada itu semua. Nah, kepada semuanya teman-teman, rekan-rekan, ya, adik-adik, saya sebut anak-anak ya, nanti saya jadi tua. Semuanya, jadi ini adalah salah satu kesempatan buat kita untuk bisa mendengarkan. Dan seperti yang disampaikan juga arahan dari pemerintah bahwa salah satu usaha untuk menangani daripada pandemi ini adalah gotong royong bersama-sama, kan itu ya. Jelas di TV kita mendengar gotong royong. Gotong royong dalam arti kata juga bisa
terjemahkan sebagai membentuk keutuhan dan kesatuan kekeluargaan. Sejak perusahaan ini didirikan tahun 97, selalu kita punya karakter kita itu, culture kita adalah kekeluargaan, family basis. Jadi itu tolong dipertahankan, kegotong royongan, persatuan, saling kerjasama, saling bantu-membantu, saling respect each other, dan untuk semua menciptakan suasana yang kondusif buat kita bekerja. Jadi sesuatu yang kalau nggak kondusif itu bisa saja terjadi, namanya interaksi antar manusia. Tapi mari kita jaga baik sikap, baik ucapan. Ya, ini harus kita tanamkan di mindset kita, jangan sampai ucapan atau kegiatan kita atau tindakan kita itu menyebabkan lawan bicara kita mendapatkan sebuah persepsi yang negatif, karena nantinya menjadi kontraproduktif dan itu sangat mengganggu usaha dari perusahaan. Ya, perusahaan ini sudah dengan COVID aja sudah terganggu kok di dalam profitabilitas. Jadi mari kita bersama-sama membentuk sebuah keluarga yang saling tolong-menolong, saling isi-mengisi, saling harga-menghargai. Itu yang saya inginkan sebetulnya, yang saya ingin tanamkan. Mari kita bulatkan tekad untuk kita bersama-sama berjuang menghadapi pandemi corona ini. Sekali lagi ibu-ibu, terima kasih banyak atas kehadiran, terima kasih banyak atas sharing pengetahuan. Insya Allah ini akan kami laksanakan apapun yang apa yang ibu-ibu akan berikan kepada kami, dan tentu saja ini akan sangat bermanfaat. Sekali lagi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Berdiri aja. Bisa dimulai? Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini masih siang ya. Kerjanya sampai malam, Pak. Hah? Kerjanya sampai Oh, malam. sekarang sampai jam 4. Oh, sampai jam 4. Karena ada itu, ada pembatasan. Oke, baik. Tapi tetap kita semangat pagi ya. Jadi kalau nanti saya bilang apa kabar, Ibu dan Bapak, dimanapun bisa jawab pagi semangat pagi. Oke? Semangat. Apa kabar? Apa kabar? Pagi, semangat pagi. Biar kita tetap semangat. Mau itu siang, malam, pokoknya tetap pagi semangat gitu kan. Oke, terima kasih Bapak yang saya hormati, Bapak Rama, Bapak Komisaris dari PT Aircon Pratama ya. Ibu Bella dan Ibu Nana dan juga semuanya yang kami hormati. Ini juga merupakan satu kehormatan juga untuk kami, karena untuk perusahaan-perusahaan, untuk di wilayah Pancoran memang sudah banyak perusahaan yang meminta, tapi untuk di daerah Kalibata baru PT ini. Berarti padahal banyak sekali PT-PT di sini, maksudnya perusahaan-perusahaan itu banyak sekali. Cuman memang dari PT Aircon ini saya berikan apresiasi luar biasa terhadap aware-nya kewaspadaan coronavirus. Boleh? Berita-berita di luaran banyak sekali Bapak dan Ibu, banyak sekali berita-berita yang makanya kita harus lebih menyaring layarnya. Yang tadi dikatakan mbaknya bahwa memang banyak Ibu siapa? Ibu Anda. Ya, banyak hoax ya. Dan Bapak Ibu tahu sekarang kasusnya sudah berapa? 172. Sampai kemarin Itu sore. yang positif. Itu yang tertangani, maksudnya itu yang memang sudah dinyatakan positif. Tetapi memang pada kenyataannya coronavirus ini seperti fenomena gunung es. Jadi sebenarnya masih banyak sekali yang masih belum karena kan kita tidak akan terekspos semua ya. Jadi perlu sekali kewaspadaan dari setiap unit. Tadi betul yang dikatakan Bapak Komisaris juga bahwa memang ini tidak akan bisa diselesaikan oleh satu pihak saja, apalagi dari kesehatan saja. Jadi memang harus semuanya gotong royong untuk untuk memberantas, untuk melawan virus corona ini. Satu hal yang perlu diingat,
virus itu sebetulnya bisa dilawan oleh daya tahan tubuh kita. Apapun virusnya bisa dilawan oleh daya tahan tubuh kita. Jadi tidak usah takut, tidak usah terlalu panik ya. Apalagi parno lah seperti Parno, itu. ya bahasa mereka. Oke. Baik, Bapak dan Ibu berarti sudah on semuanya ya sekarang ya. Tadi ada yang batuk, mana yang batuk? Oke, pakai masker nggak? Ada Harusnya sebenarnya. pakai masker. Kantongin. Kita nyiapin masker nih. Kalau 1 meter distance, tapi karena keterbatasan ruangan kan jadi nggak bisa nih 1 meter. Jadi kalau yang sedang batuk pilek boleh memakai maskernya, Mas. Oke. Ada maskernya? Ada lagi batuk. Enggak sih. Sebelum Oh, lagi cuma beda ya. Beda ya. Kalau yang batuk Boleh dipakai dan kalau maskernya. memang sedang happy pun, udah pada tahu nggak sih? Gini ya, dipegang gini, jadi benar-benar ditutup. Jadi bukan begini tapi ya keluar juga apa Nanti ditarik. Gitu ya. Oke, nanti etika batuk dan cara mencuci tangan yang baik dan benar kita akan ajarkan juga di sini. Oke, langsung saja untuk materi coronavirus akan disampaikan oleh Dr. Mita. Silakan Dr. Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin langsung aja ya untuk mempersingkat waktu. Jadi saya mau memberikan informasi tentang penyakit coronavirus. Mungkin memang sudah sering mendengar ya. Nah, jadi ini lebih kita dalami lagi lah. Jadi novel coronavirus ini nama virusnya tuh nCoV 2019 dan kita sekarang menyebut penyakitnya adalah COVID 2019 ya, COVID-19. Nah, ini adalah memang virus baru dari famili coronavirus. Jadi coronavirus ini banyak jenisnya. Ada yang penyakit yang dulu kita tahun 2002 dan 2012 kita pernah tahu yang namanya sakit SARS, sakit MERS, dan itu salah satu dari famili coronavirus. Nah, pada akhir 2019 ini teridentifikasilah virus baru. Ini jenis coronavirus, tapi yang mana nih kok beda dari yang lain gitu. Dan menggunakan vaksin yang dulu juga tidak bisa gitu. Dan ini ternyata ditularkan dari binatang, antar binatang, kemudian ternyata bisa ke manusia dan antar manusia, dari binatang ke manusia dan manusia ke manusia. Nah, ini diidentifikasi pertama kali tanggal 7 Januari 2020 saat terjadi wabah di Wuhan, Cina. Kemudian menyebabkan infeksi saluran napas. Jadi kalau virus ini memang penyakitnya adalah biasanya sama aja tuh, common cold ya. Jadi penyakit flu dan biasanya pasti demam. Demam kalau dari virus itu biasanya demamnya tinggi, lebih dari 38 derajat. Kemudian biasanya batuk pilek atau sakit tenggorokan gitu, atau badan sakit-sakit kayak gitu, terus lemas, pegal-pegal seperti itu. Itu memang secara umum seperti itu gejalanya. Tapi kembali lagi ke daya tahan tubuh kita masing-masing. Next. Nah, di sini next aja nih, ini udah kita tahu ya. Nah, di sini dia segolongan dengan virus tadi saya sudah sebutkan di depan yang penyebab SARS dan MERS. Bedanya adalah kalau dulu pertama kali ya tahun 2002 itu adalah penyakit SARS di Cina juga tuh, dari Cina. Kemudian ditularkannya dari kelelawar. Kemudian penularannya antar kontak dari antar manusia. Kemudian angka kematiannya, mortalitasnya sekitar 10%. Kemudian untuk penyakit MERS di tahun 2012 di angka kematiannya lebih tinggi, 34%, tapi di sini dikarenakan minum susu unta. Jadi dia satu lokasi aja di sana ya, di Arab Saudi ya. Di sana, di Timur Tengah. 80% kasusnya. Kematiannya memang lebih tinggi nih. Untuk MERS lebih tinggi, kemudian SARS. Nah, untuk COVID-19 nih, COVID-19 itu sebenarnya angka kematiannya 3,2%. Gitu. Tapi penyebarannya yang kita takutkan, karena penyebarannya sangat cepat. Dan sudah menjadi pandemi sekarang ya, WHO sudah menetapkan menjadi pandemi ke berbagai negara. Gitu. Next. Gejalanya adalah memang yang sindrom klasik dari virus, demam. Yang pertama, demam bisa sampai lebih dari 38 derajat. Kemudian ada sakit tenggorokan, atau misalnya flu, pilek, terus batuk. Kemudian
Yang lebih parah adalah sesak napas. Nah, sesak napas ini yang menyebabkan gagal napas. Seseorang itu gagal napas. Kalau seseorang gagal napas, akan menyebabkan oksigen yang di dalam tubuh berkurang. Kalau oksigen di dalam tubuh berkurang, organ-organ tubuh kita akan gagal juga. Jadi seperti ginjal, kemudian seperti yang rata-rata sih ginjal sama liver. Ya. Maaf boleh dipotong? Ya boleh, silakan. Boleh lebih spesifik nggak? Apa tuh? Batuknya tuh kayak apa? Karena kan kalau Batuk itu. bukan enggak Pak, tenang jangan. Jadi spesifik batuknya. Apa? Jadi spesifik batuknya. Kenapa? Karena yang kalau saya koreksi kalau saya salah, saya coba buka sedikit, intip sedikit. Itu kan memang dia virus banyak modelnya. Iya. Dan virus yang satu ini memang dia bersarangnya memang di 7 Iya. cm ini. Iya. Ya. Ketika di 7 cm, ketika makin tambah lemah dia akan masuk yang memang sarangnya dia memang di paru-paru. Paru-paru. Dia nggak akan mau cari tempat lain karena dia tahu begitu paru-paru terjadi gagal, dia bisa cerdik lah si virus itu. Nah, batuk yang seperti apa supaya kita makin lebih alert lagi? Oke. Kalau untuk batuk seperti apa, itu kembali lagi ke daya tahan tubuh masing-masing. Ada juga pembawa aja, dia hanya sakit tenggorokan aja, cuman gatal-gatal tenggorokan, cuman gitu aja, tapi ternyata dia pembawa. Gitu. Ada juga, Hati-hati dan ya. dia bisa menularkan ke yang lain. Nah, itu dia tuh. Itu yang daya tahan tubuhnya bagus ya, dan dia tidak tanpa gejala, kemudian hanya demam-demam ringan, kemudian positif. Tapi Saat dia diperiksa. carrier. Tapi Dia carrier, dia pembawa. Dan Iya, kemudian dia mesti. tidak sadar dia belum tentu menularkan, dianya yang belum itu. tentu. Jadi belum tentu semua orang Iya. terkena positif lalu berakhir dengan pneumonia Meninggal. berat, berakhir dengan yang tidak. Karena 80% kasusnya itu ringan. Bahkan kalau kita lihat di Cina itu mereka hanya diisolasi tanpa infus. Jadi Wow, merinding aku. ya, jadi 80% itu, jadi yang 20% butuh penanganan khusus, yang sampai kritis itu hanya 5%. Makanya angka kematiannya tadi hanya 3,2%. Bahkan ada yang Iya. Jadi kayak muka kayak kita begini nih. bahkan Belum ada yang open ya. bahkan ada yang Iya. tidak ngeh bahwa dia corona, Bawa. tapi ternyata dia carrier. Nah, Wow. sampailah nanti dia di Guys rumah. ingat ya, pokoknya walaupun aja ya kalau udah mulai gatal-gatal pakai masker sekarang. Dari cerita. intinya cuci tangan sebenarnya. Nanti. Kemudian tadi batuk-batuk ya. Kemudian apa saja kriteria yang bisa menyebabkan sampai sesak napas yang sampai bisa menimbulkan kematian? Itu pada orang dengan daya tahan tubuhnya rendah, pada orang dengan imunokompromis, seperti penyakit pada lansia kan daya tahan tubuhnya rendah ya. Apalagi ditambah apalagi ditambah dengan dia sudah mempunyai penyakit gula yang terutama, karena memang penyakit gula itu menyebabkan penyakit diabetes ya, menyebabkan daya tahan tubuh rendah siapapun itu sebenarnya. Kemudian misalnya orang lansia tersebut udah punya sakit gula, kemudian dia memang punya pneumonia radang paru-paru, atau misalnya dia perokok berat, sehingga untuk kapasitas paru-parunya saja sudah berkurang. Rokok itu berbahaya ya, dok? Iya, Sangat ya. rokok vape juga berbahaya. Untung kita nggak vape ya. Apapun itu berbahaya, menyebabkan kemampuan kapasitas paru-paru kita untuk menampung oksigen itu juga berkurang pastinya. Ditambah kalau terinfeksi penyakit ini, tentunya makin berkurang gitu. Kemudian kalau misalnya lansia tadi ya, atau misalnya dengan penyakit-penyakit tertentu, atau orang dengan penyakit kanker yang di kemoterapi, tentunya kan daya tahan tubuhnya rendah. Kemudian anak-anak, tapi yang banyak meninggal ya lansia ya, anak-anak belum ada dilaporkannya. Belum ada laporannya, tapi sudah ada yang kena anak-anak. Di Spanyol paling gede, 50 tahun ke atas. di 50 tahun ke atas. Makanya kementerian work from home-nya kan di atas 50 tahun. Iya. Iya. Nah, kemudian kalau yang dulu awalnya memang ada pasien dengan ini, dengan nggak pasien dengan ini, misalnya ada orang riwayat bepergian ke negara yang terjangkit terkonfirmasi virus COVID-19 ini. Nah, kemudian dia ada gejala, salah satu gejala aja walaupun cuma demam aja, 37,5, bahkan misalnya sebenarnya itu harus kita pantau.
pakai tangan itu. dulu, jangan pakai tangan. Nanti kita ajarkan. Next. Nah, tapi kalau sekarang kita nggak bisa cuman dari luar negeri, karena kan orang sudah banyak yang kena ya, jadi nggak dari luar negeri aja, Iya. bisa dari mana-mana, abis pegang apa gitu, kita ngerinya gitu ya. Betul. Nah, ini derajatnya. Jadi seperti yang saya bilang, ada yang ringan-ringan aja, dia carrier. Sekarang tuh ada yang carrier ya, ada yang ditemukan dia sehat-sehat aja, ringan-ringan aja, hanya demam-demam ringan, tapi memang ada kontak erat, kemudian diperiksa positif gitu. Kemudian ada juga dengan dia batuk pilek dengan ada riwayat ke luar negeri misalnya ya. Kemudian dia bisa pneumonia ringan, jadi radang paru-paru tapi yang ringan. Kemudian kalau yang berat itu sampai yang sesek banget. Kemudian yang gagal napas yang benar-benar sudah pakai ventilator ya, respirator itu. Kemudian sudah sampai sepsis, ini infeksi seluruh sampai sedarah-darahnya juga banyak infeksi. Dia yang menyebabkan shock itu yang sudah sampai tensinya sudah tidak terukur, dan ini yang menyebabkan kematian. Yang tadi gagal organ, multiple organ failure. Ini ya. Ini masih data. Sebenarnya datanya itu ilmunya terus berkembang, terupdate terus, karena memang sedang diteliti terus-menerus. Bahkan sekarang juga yang di Jepang, yang kasus yang Jepang kemarin yang sudah negatif, sekarang positif lagi. Oh, reinfeksi kembali. 2 orang. Kalau yang Bisa. yang ini sih katanya kalau udah ini yang para ilmuwan yang di Wuhan itu di Shentang itu mengatakan bahwa sampai dengan sekarang kalau sudah terinfeksi itu dinyatakan sembuh, sesungguhnya dia tidak sembuh tapi dia berdiam di tenggorokan. Dia nunggu untuk bisa masuk lagi. Jadi memang ketahanan tubuh is the answer. Cuma itu. Betul. Iya. Next. Ini pedoman kita ya. Nah, sebenarnya kita harus tahu nih, apa sih yang ODP? Kan pasti sering dengar ODP, PDP itu seperti apa gitu yang harus kita ketahui ya. Jadi ada 2 jenis ya, ada pasien ODP, orang dalam pemantauan, dan ada pasien PDP, orang dalam pengawasan. Gini, pasien dalam pengawasan, pasien dalam pemantauan, ini. Pasien dalam pengawasan, pasien dalam pemantauan, kasus konfirmasi, probable, dan kontak erat. Sebenarnya ada lagi pasien sehat, orang sehat dipantau. Orang sehat dipantau. Ada lagi Baru lagi ini. Baru nih, yang terbaru. Baru hari ini kita masuk OSD namanya. OSD, orang sehat dipantau. Nah, ada lagi namanya karena dia adanya positif tapi tidak menimbulkan gejala. Nah, sebelumnya yang orang sehat dipantau itu adalah misalnya orangnya habis bepergian dari Italia misalnya, atau dari negara yang terkonfirmasi coronavirus. Kemudian dia sudah pulang ke Indonesia, kemudian masih dalam pemantauan kan, tapi dia tidak ada gejala sama sekali gitu, tidak ada batuk, tidak ada pilek, tidak ada nyeri tenggorokan, tidak ada demam. Nah, itu kita katakan orang itu sehat tapi kita pantau begitu. Nah, kemudian ada juga yang ODP, orang dalam pemantauan. Kalau pemantauan itu biasanya pasien itu dari luar negeri, atau misalnya kontak erat dengan bukan dalam luar negeri aja, dari luar negeri, tetapi dia ada batuk atau pilek atau demam atau sakit tenggorokan, tetapi tidak sesak napas gitu. Itu masih kita bilang orang dengan pemantauan gitu. Nah, di sini adalah pasien dalam pengawasan. Kalau kita udah ngomong pasien dalam pengawasan, berarti dia adalah yang harus kita awasi. Ini waspada, memiliki riwayat. Seseorang mengalami demam, batuk, pilek, pneumonia ringan hingga berat. Kemudian dia memiliki riwayat perjalanan. Kemudian di sini juga sama nih, seseorang dengan demam. Kemudian dia riwayat perjalanan ke luar negeri atau kontak dengan kasus konfirmasi riwayat perjalanan.
Next, ada lagi nggak sih? Kontak. Di yang kedua tuh kontak. Yang ini kontaknya. Kontak. Ada kontak. Kontak konfirmasi kawet. Kalau yang kriteria, jadi pasien dalam pengawasan ini yang harus kita cek swab biasanya. Dia dengan ada riwayat kontak dengan kontak yang positif, positif. ya, sudah positif. COVID. Walaupun dia tidak sesak napas, tapi dia kontak erat, itu sudah harus kita waspadai, gitu. Dia itu udah ada gejala, tapi tidak sesak napas, tapi udah ada gejala nih, entah itu demam saja atau ada batuk saja, pakai saja nih, atau pilek saja, gitu. Tapi dia kontak erat, kita udah harus udah harus mikir itu harus di swab tenggorokan. Kayak kasus Gitu. kasus 2. Karena PDP, pasien dalam pengawasan ini sudah harus diisolasi di rumah sakit biasanya. Iya. Harus sudah diisolasi. Apa jadi harus PDP, kalau ODP hanya di rumah. ODP Oh, di jadi lebih rumah. tinggi PDP ya? PDP. Betul. P itu kan sudah pasien. Pasien. Kalau O hanya orang dengan pemantauan. Pantauan. Kalau PDP, pasien dalam Pengawasan. pengawasan. Nah, ini tuh sudah harus diisolasi di rumah sakit. Jadi misalnya pasien ini saya kontak erat dengan orang Jepang kemarin. Kemarin orang Jepang itu tidur Dan sama sedang misalnya tidur di rumah saya, misalnya itu saudara saya habis dari Jepang tidur satu rumah lah gitu. Terus kemudian kita makan bareng apa segala bareng, kemudian ternyata dia positif. Nah, kemudian sekarang saya demam 37,5 aja. Itu kita sudah harus, itu PDP. Karena kontak erat. Itu sudah harus kita telepon ke 112 ke posko. Saya mau tanya Iya, lagi. silakan. Dalam salah satu pedoman kita, butirnya mengatakan kalau dalam salah satu bagian unit ruangan itu ada salah satu ternyata positif ini COVID-19, Ya. maka seluruh karyawan di ruangan itu harus tidak boleh masuk kantor selama 14 hari. Pertanyaan saya, itu masuk kelompok klasifikasi apa? Apakah tindakan itu benar atau enggak? Betul. Nah, itu masuk dalam ODP karena tidak ada gejala. Oh, Kecuali ODP ya? kecuali orang tersebut ada pilek atau ada demam itu atau masuk batuk. PDP, isolasi. Isolasi. Iya, Ke rumah sakit. Tapi kalau yang Sebenarnya tadi ODP, pemantauan. ODP, pemantauan. Nah, artinya benar ya bahwa yang satu ruangan itu harus nggak boleh Nggak boleh masuk Iya. lagi ya, selama 14 hari. selama 14 hari. Inkubasinya. Dan Oke. orang tersebut harus lapor ke puskesmas terdekat. Orang yang mana ya? Orang yang 14 hari di rumah kan itu. Oh, yang ODP harus lapor ke Ke puskesmas. puskesmas karena akan puskesmas pantau. Ya, jadi itu yang belum ada di Iya. pedoman, ya. Iya. Oke. Itu lapor ke Makasih banyak. puskesmas. Kita ada Iya, cuman iya, bahwa tapi- kalau di satu ruangan itu semuanya harus di rumah. Nah, ini harus ditambah berarti di rumah dan Dan lapor ke lapor ke puskesmas. puskesmas. Oke. Jadi Bahwa sebaik saya masuk ODP ya. betul. Oke. Jadi mungkin ada mungkin ada surat apa gitu ya Yes. dari perusahaan bahwa memang ini terkonfirmasi dan ini harus istirahat dulu gitu ya. Kemudian nanti akan kita pantau, jadi hari pertama ke puskesmas kita pantau suhunya dan kita periksa apakah ada tanda-tanda mengarah ke sana. Kemudian nanti akan kita minta nomor teleponnya, tiap hari akan kita telepon tuh bagaimana kondisinya. Kalau dia misalnya bilang kok tenggorokan saya sakit atau kok saya ada pilek, ada batuk, kita langsung ke rumahnya. Kita periksa. Puskesmas Kalau- itu puskesmas tempat tinggalnya atau Tempat puskesmas tinggal. kantor? Tinggal. Tempat Tempat tinggal. Karena dia di ODP isolasi. Di rumah. Iya, karena Berarti nanti melaporkan ke kerja. puskesmas yang rumahnya ini. Rumahnya ya, baik. ya betul yang di rumahnya. Iya, kalau Iya. Paskes kan ada Paskes samping. Iya. Ya. Oke. Nanti petugas puskesmas akan datang ke rumahnya jika ada timbul gejala. Gejala. Kemudian nanti petugas akan menilai apakah ini masuk kriteria PDP atau ODP. Kalau PDP berarti langsung kita masuk ke isolasi, kita bawa ke rumah sakit rujukan, kemudian nanti di swab di sana. Nanti diisolasi sembari menunggu hasilnya. Kalau negatif berarti bawa Prosedur pulang. ini baru ya, jadi ketika ada dalam ODP terus mengalami gejala, petugas puskesmasnya yang nyamperin. Iya, Jadi bukan betul. si orang yang Bukan. mendatangi ke Bukan Iya. kita yang samperin. Clear. Untuk mengurangi risiko Ya. 112 iya. Ya, tapi Tapi biasanya jalan menuju puskesmas terdekat nih gitu dari enggak, 112. biasanya puskesmas yang nelpon 112. Mm. Jadi misalnya orang itu lapor
kan orang itu pasti datang ke puskesmas pertama kan dapat surat misalnya saya ternyata teman saya itu positif nih gitu, saya disuruh periksa dipantau gitu, nanti dia bawa suratnya, nanti kita berikan juga surat pemantauan misalnya minta nomor telepon segala macam, kita periksa oh hari ini suhunya segini bagus kondisinya, terus besoknya kita telepon, besoknya lagi kita telepon sampai misalnya oh saya nggak ada gejala, alhamdulillah udah lewat 14 hari, hari ke-15 udah aman. Tapi kalau kok saya tenggorokannya sakit ya, kok saya demam ya gitu, nanti kita datang ke sana. Terus itu yang nelfon 112 nanti. Nanti kalau memang ternyata oh ini masuk PDP nih sampai sesak napas, baru kita yang nelpon 112, puskesmas yang nelpon tugas. Kita sendiri. Mohon maaf. Ya. Kalau saya lihat di sini tadi, kalau sampai itu udah stage 4 loh itu. Apa ya itu? Kalau sudah sampai sesak nafas, iya nggak sih? Kalau saya nggak salah loh ya. Iya, kan ada eksperimen. Oh ya, Stage-nya- Iya, artinya sampai udah bahasa Jawa kadung itu apa ya? udah kan. Terlanjur. Lanjut cinta gimana? Kan udah positif, itu udah stage kan stage yang pertama kan Eksperimen. kan gitu kan. Terus Nah, pneumonia. stage pada saat stage sudah sesak nafas itu stage 4 loh. Iya. Stage 4 itu nanti kan terjadi gagal sepsis. gagal Dan- ini. Tadi Gagal. pemantauan tadi kan sudah demam atau sakit tenggorokan atau pilek Semua atau sesak. Jadi bisa saja sebelum dia sesak sudah merasa demam, Oh, sudah sakit tenggorokan kan kita pantau setiap hari di 14 hari itu. oh, 14 hari itu Isolasi di rumah. betul. Tetapi cukup untuk kan sorry tadi saya cuma mau sorry ini agak sedikit parno tadi ya. 14 hari itu cukup untuk membuat kondisi pasien ya. Itu Bergejala. diikuti dengan riwayat yang tadi Iya. dibilang tuh ini begini kan puskesmas datang nih Mm-mm. nggak tahu dia diabetes. Oh kan kita tanya pasti. Ibu punya Oh jadi sertifikat pasti ada ya, ada kotaknya itu ya. Oke, kalau ada KTP Karena kita kita paling pertama itu kan lapor. kan lapor, terus nanti biasanya itu dilakukan Iya, kita apa? lakukan cek Diambil tensi. cek darah nggak? Karena untuk tahu enggak. atau diharapkan si anak si pasien ini harus bicara. Saya punya loh sakit ini Ya. jantung. Saya dulu pernah loh malaria. Saya pernah karena itu kan Prosedurnya Ada standar. di kanker. Kayak saya punya kanker. Kanker loh, itu nggak boleh. Oke. di prosedurnya kita kan nanti misalkan tadi ada ODP orang dalam pemantauan, sorry. Nah, nanti dari puskesmas itu yang penting orang tersebut sadar bahwa dia sedang dipantau. Kebanyakan orang nggak mau mengakui kalau dia sedang dipantau, padahal dia belum tentu positif gitu. Ini yang sangat banyak terjadi. Gitu. Ya, harusnya orangnya tuh harus yang pertama itu orangnya harus sadar dulu bahwa dia itu sedang dipantau gitu kan. Setelah itu laporlah ke puskesmas. Jadi nanti dari puskesmas kita ada beberapa form isinya memang tentang riwayat kesehatan. Jadi Kembali lagi ya, ini gotong ditanya. royong ya. Jadi Betul, Bu. benar-benar kalian Asasnya harus memang memantau teman kalian juga ya. Kasih mereka semangat, ajak, ayo berangkat, ayo ini, ayo. Ya, Nanti kita gotong. Jadi kalau misalkan memang tidak ada gejala, pemantauannya bisa by phone. Jadi dari yang dokter Mita katakan bahwa memang nanti pemantauannya di telepon. Ibu bagaimana sekarang ada masih batuk nggak atau gimana? Kayak misalkan ada gejala batuk, nanti puskesmas datang. Atau misalkan ada mohon maaf misalkan sampai sesak nafas, pasti kita datang. puskesmas yang akan melihat Kondisi, fisik betul. pasien dan menentukan yang Iya, sekarang sama. diberangkatin. Betul itu. Itu. Oke. Soalnya saya takutnya kan, ya cuma kata oke, nanti balik lagi. Tapi- Ya, kapan dibawa ke rumah sakit, Tapi- kalau dia udah kelihatan sesek. Tapi mesti diingat juga kerjasama itu antara si pasien, keluarga dan puskesmas. Jangan sampai nih si pasien udah sampai shock sebenarnya, udah sampai keluarga nutup-nutupin. Ih, takut gitu kan. Akhirnya puskesmas nggak tahu, keluarganya parno, pasiennya udah ini ya. Itulah yang Oke. gitu. Ya. Oke. Ya. Silakan dulu.
Ini jangan lupa perbedaannya adalah yang satu kontak erat dengan terkonfirmasi COVID-19, yang satu adalah habis perjalanan ke luar negeri gitu. Jadi kalau habis perjalanan ke luar negeri, batuk pilek biasa tanpa sesak napas, itu kita masih boleh di rumah. Tapi kalau kontak erat dengan orang yang positif, dia demam aja, satu aja gejala yang timbul, kita harus pengawasan. Tapi kalau dari luar negeri saja nggak ada kontak erat dengan yang positif, mau dia batuk, pilek, demam apa segala macam nggak apa-apa di rumah aja. Tapi kalau sudah sesak napas, baru kita bawa ke rumah sakit. Jadi PDP. Dan itu walaupun sebenarnya biasanya masih bisa tertangani kalau udah sampai di level plateau. Kok nggak mau sih? Boleh. Yang ini nih, proses pengawasan apa jadi Oh kita iya, tempelin di rumah keluarga masing-masing. boleh Ibu. Boleh. Iya, boleh. Sudah dikopi kan ya Mas ya? Oh, dari kopi ini ya. Langsung. Ya, ya. Nggak mau. Mas nggak mau nih, Nggak mau, maaf. nggak mau jalan. Ngambek dia. Jangan-jangan dia udah PDP nih. Kenapa? Ada demam lagi. Bu, sambil itu aku mau nanya dong. Iya, boleh. Kalau misalnya nih di kantor ada salah satu positif COVID-19, terus yang lainnya yang rekan kerjanya kan di rumah kan. Nah, untuk yang di rumah itu ke keluarganya itu, ya kan yang kitanya kan masih lapor. Nah, untuk yang di keluarganya itu kayak ikutan juga. ODP-nya satu rumah. Oh, ODP-nya. Oh, ODP-nya Satu rumah. Iya. Terima kasih. Semoga SOP yang ada di Jakarta akan sama ya. yang di Depok. Oh. Jadi semoga kalau untuk teman-teman yang rumahnya di Depok, di Bekasi, sekitaran Jakarta, semoga SOP-nya sudah sama di Jakarta. Sebenarnya SOP-nya sudah seperti ini, cuma kalau Jakarta kan lebih cepat ya informasinya, lalu lebih ini. Nah semoga yang karena kan ada beberapa video yang viral kemarin kan di beberapa rumah sakit belum bisa seperti itu, ditangani seperti itu, seperti yang silakan di rumah, di formnya segala macam nanti diantri mikir segala macam, itu kan memang di luar Jakarta gitu. Jadi semoga sudah, tetapi kalau memang sudah ada yang terpapar positif di rumah 14 hari langsung melapor, setidaknya melapor dulu supaya kasusnya akan tercatat sehingga pemerintah atau lebih concern, jadi lebih tahu. Jadi jangan yang kayaknya kalau di Depok masih belum semasif di Jakarta deh penanganannya, misalkan kayaknya kalau di Bekasi belum deh, kalau di Bogor kayaknya masih belum kayak di Jakarta banget. Nggak apa-apa, tapi tetap melaporkan diri, dan kalau ada apa-apa tetap melaporkan diri, tetap kasih tahu keluhannya apa. Sekali lagi ya, udah ngerti ya. Jadi kalau naudzubillah min dzalik, kalau sampai di sini ada satu terpapar positif, maka rekan kerjanya yang berada dalam satu divisi itu pulang ke rumah, itu tetap ya, kalian yang di rumah itu, satu rumah itu sudah ODP. Ya. Jadi harus melapor karena kalian sudah kontak selama ini, kan nggak tahu kita. SD. Lantai 1 deh. Orang sehat. Begitu itu langsung lantai 1 semua sama keluarganya. Lantai 4 kosong. Ya. Lantai 4. Basement. Kenapa kan? Ya, sama kok, nggak ada beda. Oh, basement 2. Iya. Lanjut. Kemudian tadi kalau misalnya di rumah ya, kalau misalnya di rumah saya ODP nih di rumah, berarti selama 14 hari pastikan jangan keluar-keluar ya. Selain lapor ke puskesmas tadi, habis itu jangan keluar-keluar lagi. Kemudian menggunakan masker di rumah. Kemudian cuci tangan. Kalau bisa memang tidurnya terpisah gitu ya. Kemudian jangan menggunakan alat-alat makan yang berbarengan dengan anggota keluarga lain, atau misalnya handuk atau apapun gitu. Benar-benar itu sampai 14 hari dijaga. Digodok juga nggak bisa. Nggak perlu pernah ada itu ya. Kalau kita di mesin cuci piring, itu kan mereka punya suhu. Suhunya itu sampai dengan 80 derajat. Kalau secara umum Tetap aja nggak bisa. masalahnya belum ada penelitiannya.
Oh ya udah. terus masih terus Jadi, berkembang. nah, masih terus berkembang ilmunya. Nanti Jangan ada pakai buang aja lah kalau gitu. nanti ada Tumpah lah. Orangnya dibuang. nanti ada Bu ada nanti Ada. virus itu tuh di Berapa mana tahan, sih di mana? di beberapa tempat tuh Kita berapa masih tahan panjang. berapa Oke, lama masih gitu ya. Banyak Udah pertanyaan. kan ya. Terus ini orang dalam pemantauan tadi yang saya bilang dalam pemantauan ya, dan ada juga orang sehat dalam pemantauan. Ini orang dalam pemantauan yang habis dari keluar negeri, tapi dia tidak kontak dengan orang yang positif, terus dia mengalami gejala salah satu lah, mau demam, mau pilek, mau apa gitu, orang dalam pemantauan. Tapi kalau misalnya dia sehat-sehat aja, saya nggak ada gejala, tapi saya habis dari Italia misalnya, itu berarti orang sehat dipantau. Kemudian kasus konfirmasi yang sudah diperiksa kemudian positif. Kalau kasus probable nih, diperiksa ini dia itu hasilnya masih nggak jelas nih. Dia tuh sebenarnya masuk coronavirus tapi COVID-19-nya negatif nih, tapi dia coronavirusnya positif tapi bukan jenis yang COVID-19. Nah, itu sebenarnya masih harus dipantau lagi beberapa hari kemudian diperiksakan lagi gitu. Takutnya memang jenis 19 Coronavirus dua. banyak. Kan Ada coronavirus positif pan coronavirus, ada beta. iya ini kasus probable, jadi maksudnya masih kemungkinan sih masih COVID-19 gitu. Karena kasus COVID, jadi kan corona itu kan banyak jenisnya ya, ada yang alpha corona, beta corona, delta corona, gamma corona gitu, banyak jenisnya gitu. Yang lagi pandemi yang ini. Nah, ini yang baru namanya COVID. COVID-19. COVID-19. Lagi nggak ya? Next. Ini seperti contoh formulir pemantauan ini yang sudah mau mengambil spesimen ya. Ini yang harus diisi ke puskesmas ya. Iya, Iya, nanti Bisa puskesmas. sekali lagi ke form. Oh itu makanya banyak rules-nya, oleh karena ini bisa nama-nama satu rumah ya. Iya. Iya Bu. Nama-nama Sekalinya nama-nama satu rumah. Iya, Makanya betul. Bukan format perorangan, Orang. tapi format satu keluarga atau satu rumah. Iya, dan dengan kontak erat. Ya. Nah ini. Nah, apa sih kontak erat itu? Jadi kontak erat adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau bercakap-cakap dalam radius 1 meter saja tuh ya. Kurang dari 1 meter ya dalam pengawasan, pasien tersebut dalam pengawasan atau misalnya terkonfirmasi COVID-19, kita 1 meter aja deketan, nah itu kita sudah kontak erat namanya. Semoga sehat ya. Semoga sehat hari ini. Ada yang risiko tinggi, ada yang risiko tinggi gitu ya. Risiko rendah. Kemudian yang termasuk kontak erat apa nih? Petugas kesehatan yang meriksa, merawat, nganter, yang membersihkan. Orang yang merawat atau menunggu pasien di ruangan tersebut. Orang yang tinggal serumah dengan pasien, walaupun nggak satu kamar ya. Ini kontak kita bisa sebut kontak erat. Kemudian tamu yang berada satu ruangan dengan pasien. Orang yang berpergian dalam satu alat angkut, satu mobil, satu pesawat. Itu bisa kontak erat. Orang yang bekerja sama dengan pasien. Ya tentunya yang jarak 1 meter itu ya. Ini yang tadi sudah dijelaskan, next. Udah ya. Langsung itu aja nih gambar yang itu. Kita masuk gambar. Jadi kalau virus ini dia bisa mati pada deterjen. Pakai sabun deterjen dia bisa mati. Mana ya? Deterjen kayak rinso gitu. Deterjen. Makanya memang harus dicuci kalau baju-baju kita gitu ya. Kemudian pakai Lysol. Ini Lysol bisa. Detol juga ya? Detol ada. Lysol yang buat ngepel. Lysol yang buat ngepel itu bisa. Kemudian nanti kita nah, ini nih ada gambar. Ini adalah virus corona jika menempel pada plastik ya, pada meja plastik misalnya. Dia akan menempel di sana selama 5 hari. Nah, pada kertas bisa 4 sampai 5 hari. Kemudian pada ini nih kaca bisa 4 hari, di kayu 4 hari, kemudian di besi dia ini ya 2 hari ya. 2 hari. Kemudian kalau surgical glove jadi pada sarung tangan bisa 8 jam.
aluminium 2 sampai 8 jam. Gitu. Tunggu dulu, tuh. Yang glove itu 8 jam. Iya. Iya, betul. Oh, jadi that's why makanya begitu kita Selesai. langsung buang. Ya. Kalau itu sarung tangannya yang plastik 5 hari soalnya. Iya, kalau sarung tangannya plastik 5 hari ini karet ini berarti. Lebih lama dong, Pak. Ya lebih bagus glove yang bukan glove tapi Yang dipakai buah. glove sarung tangan yang plastik ya. Bukan, Yang bukan karet, Pak. yang Nggak ada. Pak, ini 5 hari itu belum sifat kirim. Kan ada yang jual plastik. Sarung tangan Iya, kalau plastik. oh, ada. Itu tapi Itu kan plastik dia bisa tipis ya, 5 beda hari. jenis plastik ya sebenarnya ya. Hah? Beda jenis plastik ya kalau yang kayak buat koki tukang masaknya kue, masak apa kue sih ya. ngambil kue gitu ya? Iya. Itu- Kalau ini kan kita plastik yang meja ya. Meja, oh beda. Meja plastik. Oke. Makanya next. Makanya kita harus ada disinfeksi di tempat kerja. Jadi kita pakai backlin, jangan lupa ya. Kita kalau backlin pemutih, backlin atau karbol. Biasanya sih kita kalau nggak alkohol backlin. Untuk kita taruh di tempat buat semprot-semprot itu spray. Ini buat tangan, ini buat tangan. Buat tangan beda. Ini kita buat peralatan alat kerja kita, peralatan kantor kita. Jadi menggunakan backlin, kita campurkan dengan air, ya. Nanti ada perbandingannya ya. Ada kan nanti perbandingannya? Oh ada, nanti kita Baik jelasin. clean loh nih. Backlin, Iya. backlin. Apa? Membunuh. Pemutih. Kontaminasi. Pemutih, Bu. Pemutih. Betul. Jadi akan putih. Bukan. Enggak. Nggak akan hilang kumannya. Bukan, maksud saya kan Putih nggak ya? Enggak nggak kayaknya. asli nih. Ya. Terus sama itu kan Itu akan dilarutkan, akan Tidak pekat dan dengan tidak air. akan terjadi. Oh, Tidak pekat. Cairannya tidak pekat. Cairannya tidak pekat. supaya supaya putih cepetan ya. Ada cara bagaimana supaya tidak terlalu putih sekali pakai air. Itu nanti ada Pokoknya dilarutkan tidak dia akan mati dengan alkohol, dengan klor, pokoknya yang berhubungan dengan Hipo alkohol lah ya. hipoklorit ya. Iya, Oke. hipoklorit. Nah, kemudian kita yang harus kita siapkan adalah alat pelindung diri kita. Kita Baik. menggunakan masker, jangan lupa ya, menggunakan sarung tangan, hand glove. Kemudian kita siapkanlah ada kain microfiber atau kain pel. Kemudian kita rendam dulu di dalam cairan disinfektan. Kemudian kita bisa lap-lapin atau misalnya kita pakai spray yang tadi sudah kita masukin ya, larutan backlin tadi di dalam botol spray, kemudian bisa kita semprotkan meja kita itu. Ya. Kemudian yang jangan lupa yang harus sering kita semprot-semprot adalah ini gagang pintu ya, terus meja kita yang sering kita pegang, Ya. lampu, kursi, terusnya pegangan kursi semua. Tombol-tombol apapun yang biasa kita pencet-pencet itu. Kecuali kalau yang dengan Nah, oh nggak mati oh ya udah. iya. Kemudian AC jangan lupa penyaring udara AC, remote sela-selanya, remote AC, remote apapun itu. Gitu. Kemudian kita semprot tadi udah ya, alat-alat kayak pulpen segala macam jangan lupa. Setelah itu, Dengerin nih dek dengerin. setelah dengerin itu nih. kita cuci tangan. ATK sering loh, hati-hati disemprot ya Iya, ATK ya. disemprot ya. Kalian denger ya ATK ya. Minimal 3 kali sebelum bekerja, sebelum memulai kita bekerja, kemudian pada saat istirahat dan Oke. pada saat sebelum pulang. Semuanya dilap. Sekaligus kita Baik pakai. istirahat aja kita mau balik lagi disemprot lagi. Iya. Kita kerja. Iya. Kalau di puskesmas itu 3 3 jam. sekali. 3 jam sekali kalau di Kita karena kan semprot memang di semua. kami Karena kita kan resiko ya. resikonya Oh, tinggi. jadi gini. Kita 3 jam. Jadi kalau di perkantoran 3 kali sarannya. Oke, siap. Oke. Nanti Iya, diajarin, nanti diajarin Diajarin, untuk diajarin. melarutkannya. Silakan. Nah, ini nih. Ini apa nih Sama ya? persiapannya sama. Ini bleachingnya, pemutihnya. Ya, 2 bleachingnya. sendok makan untuk 1 liter air. Kita masukkan 2 sendok makan backlin. 2 sendok makan. Sama liter. Ingat 2 sendok makan bukan ditelan. Bukan ditahan. Masukin ke dalam. Air masukin, terus bisa bagi-bagi masukin ke semprotan, bisa semprot-semprot. 15 mili. Iya, kurang lebih betul, kurang lebih 15. Bukan sendok makan. Beda-beda sih sendok makan. Sendok makan itu namanya 15 mili. Oh iya iya. Mm-mm. Berarti 30 Jadi ml enggak bisa banyak lah ya. Oke. 1 liter. Iya. Tuh. Jadi bisa Kemudian tuh bisa bikin dengan karbol juga ya, sama ya, 1 liter.
Karbol tuh karbol yang ini, yang Wipol gitu, Wipol, gitu. Iya, Yang betul. baunya wangi itu justru nggak jadi masalah. Iya, baunya bau rumah sakit. Nggak apa-apa. People. Daripada baikin, kalau baikin kan apa? Tapi kalau di laut di lautan sampai 1 nggak liter kok. enggak kok. Enggak ya? Enggak. Ternyata tidak. Oh, Kita enggak. oke. Kita hidungnya udah terbiasa. Iya, maksudnya takutnya saya Udah biasa. Iya, sudah ada ini apa namanya? Jadi kalau udah tiap 3 jam Iya, tetap. perbandingannya sama. Sama perbandingannya sama. Jadi semua yang biasanya misalkan kaca, biasanya pakai penyemprot kaca biasa. Kalau sekarang ganti dengan disinfektan. Baik, Jadi siap. 30 mili. Ini atau kan ya? Satu Iya. dua tiga tuh atau. Boleh. Buat 30 tiga-tiga aja. Enggak. Atau Atau Tapi kalau ada yang tulisannya benar-benar kayak astonish gitu, Mm-mm. apa yang apa yang buatan Green punya, Iya. dia tuh udah kasih tahu 100% Iya. germ, sabun dan Nah, lain. Itu itu. boleh kalau itu. Boleh. Jadi apa namanya bukan itu kita bukan. hanya ngambil contoh yang termudah yang bisa diakses Yang- oleh semua orang. Ya, siap. Dan yang ada mudah Dan yang sekali ada, kan. mudah Siap. sekali. Iya. Karena kalau kasih yang benar-benar spesial ini kan nggak semua orang bisa menjangkau Iya, betul. desinfektan itu. Siap. Oke. Ya, jangan lupa untuk office boy-nya ya. Iya. Selalu pakai kalau bersih-bersih selalu menggunakan masker, kemudian sarung tangan. Jangan lupa. Masker, sarung tangan. Dia biasanya yang paling mobile. Oh iya, dia bisa dibandingin kita betul. Jadi harus Bu, dia harus dilindungi. jangan Harus salah, ya. dia nomor satu. Dia nomor 1 dilindungi karena dia mobile ke semua ruang. Bu Ambar, masker, kemudian sarung tangan yang Disposable. plastik boleh, gitu. Iya, seperti itu. Jadi memang kalau di kantor inilah yang jadi depan ya. Dia pintu masuk untuk bisa Iya. kita kena semua orang, dia dari atas ke bawah, kiri kanan depan belakang. Sambil tadi yang di bawah kita pas masuk ada Pak siapa ya Pak? Pak Satpamnya, Pak Security-nya, kemudian kita diarahkan untuk cuci tangan, betul. Cuci tangan, kemudian tadi di sana saya lihat cuci tangannya 7 langkah. Boleh sebetulnya 6 langkah saja. Yang sampai ke kuku saja. Boleh? Nah, Yuk. ke sini Pak. Dulu. Nah, Bukan ke sebelahnya. yang sebelahnya. Ini ada. Di TikTok ya. Oh iya, satu juga kalau misalkan memang di setiap wastafel kan ada yang harus selalu ada sabun cuci tangan, harus selalu ada sabun cuci tangan. Kemudian di setiap kalau hand tap kan memang harganya agak mahal. Jadi kalau Dan sulit sekarang. agak sulit juga untuk mendapatkan ini. Jadi kalau untuk hand wrap boleh misalkan taruh di tempat yang memang terjangkau oleh semuanya. Misalkan tadi di bawah di yang depan ya, yang di resepsionis satu, mungkin di lantai ini di mana lagi ditaruh hand wrap. Kalau hand wrapnya mereknya apa saja boleh. Yang penting ada tulisan 70% alkohol. Iya. Itu sudah 70%? Ini yang biasa dipakai di Rumah sakit. dan di pintu masuknya operasi dokter-dokter. Saya pakai yang merek ini. Boleh. Ini juga nggak usah terlalu berlebihan, makanya sampai banyak banget, nggak usah. Gue sampai luber-luber. Betul. Iya. Ini kan cuma 2 kali. Pasti akan menjadi kering. Kenapa? Karena alkohol. Kalau alkohol itu sifatnya lebih cepat menguap. Gitu. Ya, boleh semuanya. Coba kalau Praktek bareng-bareng. Oke. Oke. Boleh tangan kiri, boleh tangan kanan, silakan. Sudah semuanya pegang. Kita akan mulai langkahnya. Ini sesuai dengan standar WHO. Jadi nggak gini ya, tapi gini. Jadi supaya si hand wrap atau si sabunnya tuh Pakai belum apa-apa cincin. udah ke bawah. Cincin Nah. jam tangan boleh dicopot dulu. Ya, cincin jam tangan boleh copot dulu. Jam tangannya dicopot, jam tangan. Lakuin. Karena kan Jam sampai tangan. Terus Sampai bergelangan ya. ini. Oke, kemudian Sampai diputar-putar ya, usapnya tapi diputar secara memutar 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bukan gini ya, tapi semua rata. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang belakang boleh ikutan? Nah. Oh, udah. Kemudian setelah ini punggung jarinya, punggung jari dibuka tangannya,
dibuka, kemudian dimasukkan. 1, 2, keluar. 3, 4, 5, 6. Bukan begini, tapi keluar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini contohnya. Ini contoh aja. Kemudian Gerakan sebelah lambat. kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya. Baru kedua, kemudian yang ketiga sela-sela jari. Oh. 1 tetap arahnya keluar. 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang ketiga. Yang keempat dikunci tangannya. Buku Seriusan. ya. Ya, mau paduan suara. Buku dulu. Buku-buku jari. Bukunya bukan cuma gini aja, tapi digoyangkan. Apa ya namanya? Tulisan. Di Sapu. maaf. Tangan sebelah sini satu. Lihat bukunya Bapak punya buku nggak? Dulu di atas dulu nih buku. Oke. Ini baru yang ini. Kemudian ini yang keempat. Yang keempat nggak usah bolak-balik, satu aja. Oh, Kemudian yang kelima yaitu jempol. Jempolnya caranya tangannya kalau yang kiri ininya gini dulu. Kemudian diusap ininya. Tuh. Mana ya? Oh, gitu. Jadi jangan cuma di sini aja, jangan begini, tapi di sini. Bisa keluar gitu. Diusap dari atas. Sama hitungannya 6 kali juga, sama Kiri sebelahnya kanan. juga. Kiri kanan. Balas kiri kanan. Mohon maaf Pak, diputar. Oh iya. Bapak mau istrinya yang ngajarin. Bapak mau istrinya yang ngajarin. Oke. Nggak mau. Kemudian setelah yang kanan kiri yang jempol baru kuku Nah, kukunya. Bukan begini-begini ya. Bukan ini mulek namanya. Tapi diputar. Kenapa fungsinya diputar? Karena di sekitar jari kita, di telapak jari kita itu kan ada sela-sela jari. Nah, ketika ada kukunya jadi bisa dibersihkan. Bukan buat ngebersihin kuku ya. Iya, Justru bukan. kuku yang ngebersihin ini. Dua-duanya juga sih Pak, dua-duanya bisa. Satu lagi sama 4, 5, 6. Habis itu selesai. Itu kalau pakai hand rub. Kemudian gimana kalau pakai sabun? Sama langkahnya seperti tadi. Kalau pakai hand rub mungkin agak lebih cepat karena hand rubnya takut lebih menguap. Iya. Kalau pakai sabun cuci tangan itu setidaknya 20 sampai 60 detik. Jadi kurang lebih 1 menit cuci tangan. Gitu. Kalau pakai hand rub sama 20 sampai 60 detik, tapi paling kalau hand rub sekitar 20 sampai 30 ya. 20 sampai 30 detik sudah. Habis itu bagaimana? Dibilas dengan air, dibilas dengan airnya. cuci tangan sabun. Kalau cuci tangan pakai sabun. Dibilas dengan air supaya lebih bersih juga. Bilasannya itu sama langkahnya seperti tadi kita cuci tangan. Jadi gini lagi. Jadi Ngilangin 2 kali sabun. berarti. Betul. Iya. 2 kali untuk 1 kali untuk sabun, 1 kalinya untuk Makanya bilas. supaya bisa ngejar antara 20 sampai 60 detik sampai Jadi kumannya mati. harus 2 kali. Iya. Nah, setelah itu dikeringkan. Kalau misalkan ada tisu, boleh pakai tisu. Kalau misalkan tidak ada tisu, boleh menggunakan kain. Tapi kalau kain Kalau dikibas-kibas gini aja boleh. bisa. Kalau nggak Pakai tepuk begini, tangan. atau tepuk Memang tangan kalau kayak tidak gini tepuk aja. tangan. Kalau sampai nggak ada yang tadi disebut semua nggak ada. Iya. Kan nggak boleh. Tunggu Sikat iya. nggak boleh. Makanya tadi yang tadi pada saat kami sampai, kami cuci tangan, habis itu kami bingung nih tangan kami basah karena biasanya kalau di kantor itu kita kalau perginya cuci tangan kita buru-buru mau ngapain? Mau absen. Iya, absen. Ada Bener nggak? Buru-buru mau absen. Nah, kalau tangan kita kondisinya basah, nggak ada lap atau tisu di sana, kita Tapi kan itu salah. Itu Tapi kan kebetulan salah. Jadinya Jadi nggak ada di bawah. Nggak tisunya. ada tisu. Gini. Gimana sih Pak Satwa? nggak apa-apa. Kita yang salah. Kita kan sama-sama belajar. Tapi gini Bu, Apa? untuk tisu memang ya untuk sekarang untuk para kaum ibu, mohon maaf Ibu, selain wajib di tasnya itu ada make up, sekarang harus wajib. Yang pertama adalah tisu kering. Nggak usah tisu basah, tisu kering aja. Kenapa nggak usah tisu basah? Karena tisu basah itu biasanya non alkohol. Ya, Oh, nggak ngaruh ya. betul. Jadi cuma ngebersihin aja. Kemudian yang kedua ada hand sanitizer. Atau yang ketiga hand sanitizer-nya boleh atau kalau nggak ada hand sanitizer boleh pakai sabun cuci tangan. Jadi wajib tuh harus ada di tas kita. Wajib ada. Gitu. Aduh digaya, ini lagi mau gaya ya Allah. Jadi sebenarnya kalau Di kantongnya pemakaian dia ada maksudnya. Kalau pemakaian ini sebenarnya sih yang disarankan hanya sekitar
dua kali Dua sampai kali. 3 kali Tiga per hari kali. karena ini kan karena jadi kering. Kering. Kalau tangannya luka itu kan justru malah bisa masuk kuman yang lain gitu. Jadi tetap aja Bu lebih bagus cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Dan kalau nyari hand sanitizer sekarang agak susah kan. Jadi kemana-mana bawa sabun tinggal nyari air mengalir aja. Selesai. Kita cuci tangan terus dilap pakai tisu. Karena kalau nggak ada tisu kita harus punya lap dan lapnya itu pribadi nggak boleh berbagi dengan yang lain. Iya. Gitu. Jadi kalau mau bawa lap pun harus sendiri-sendiri. Kalau nungguin kering kita absen keburu telat nanti biasanya. Jadi masih basah. Iya betul. Jangan gitu. Jadi langkah cuci tangannya sudah benar, jangan ngelapnya jadi salah. Betul. Gitu. Pokoknya atau di saku, di tas selalu ada tisu kering. Iya. Nah, kalau Sama ini mungkin di bawah itu tadi saya baru aja ngomong sama Bapak apa namanya wacana untuk tetap aja itu siapa namanya satpam begitu kita datang tetap aja untuk Iya, pencegahan yang aja itu betul, salah satu salah sebenarnya. satu lagi. takut soalnya ya memang secara ininya emang dia batuk dia nggak batuk nggak pilek tapi dia demam. Iya. Betul, ya, begitu sudah berapa tadi 37 37,5. yang dianggap sebagai batas Iya. waspada tuh 37,5 ya. 37,5. Karena 38 biasanya udah kasus yang lebih tinggi. Ya kan kalau 37 aja. 37 jadi ya 37,5. 37 ya begitu 37 dijedet baru dia ini apa Ke sebelah puskesmas. oh iya iya benar 37,5 udah. benar ya 37 begitu dipantau sama Pak Yono 37,5. dia 37 langsung berangkat dia ditambahkan Dari puskesmas merekomendasi berapa? 37 37,5. 37,5. Kita katakan demam 37,5. Iya, karena kalau 37 kan nanti makin banyak orang. Iya, 37,5. 37,5. Ya sudah. 37,5. Biasa sih suhu normal 36,8. Iya. 37 masih 37,1 masih normal. 37,4 udah mulai demam tuh. 37,5 baru kita katakan demam. kalau 36,1 gimana? 36,1 Normal. Kan Normal. nggak lebih dari 37. Di bawah 37,5 aman. Aman. Oke. 37,5 ke atas. Karena kemarin kami pergi ke dokter ke Siaga, jadi satpamnya langsung mohon maaf ya Bu prosedur gini dia menyebutkan Iya. 36, sekian 36,ini. Normal. Masih Iya. Pak security-nya ada nggak? Pas security Oh, di bawah. Oh ya udah nanti di ya, di sosialisasi. Jadi yang pertama memang pas saat siapapun nggak mesti orang kantornya, siapapun yang tamu yang masuk, ya itu prosedurnya. Jadi pertama boleh cuci tangan dulu atau enggak dicek suhu dulu, dicek suhu baru cuci tangan silakan. Gitu. Pakai stick. Di bank juga tadi begitu. Kita kan mengetahui tadi virus ini sebenarnya 80% kasusnya kan ringan, tetapi sangat mudah menular dan daya tahan hidup virusnya kan lama. Tadi ada yang sampai 5 hari, begitu kan baru. Nah jadi untuk teman-teman yang masih bekerja, masih masuk, diharapkan jangan sampai menjadi karier untuk orang kantor maupun sebaliknya untuk orang rumah. Jadi untuk teman-teman yang masih menggunakan transportasi umum, kalau bisa kan berangkat dari rumah pakai baju itu, terpapar kontak di kereta misalkan, atau di busway misalkan, atau dimanapun, sampai kantor kita berganti Pakaian. baju. oh Iya. Jangan sampai masalahnya gini, kadang nih saya ada keluhan tapi saya ringan, tapi saya nggak sadar ketemu corona. Lalu saya tadi Bapak kan sudah di atas 50 tahun udah lansia, ternyata Bapak lebih imunitasnya sudah lebih rentan. Bisa saja saya sebagai karier dan saya sendiri yang bawa tidak apa-apa, tapi saat saya kontak Bapak yang kena. Atau saat kita pulang, kita naik kereta, terpaparlah di kereta, saat pulang mama, papa, cium tangan atau peluk gitu. Jadi kalau sampai kantor, kami pun sudah menjalankan ini di Puskesmas. Jadi saat berangkat kami berganti baju. Saat pulang kami akan berganti baju kembali. sama yang tadi kita pakai buat Iya. jadi biar sekalian ngumpul deh ya. Boleh 2 kali, Ibu, boleh 2 kali. Boleh 2 kali itu jauh. Sebenarnya lebih baik semuanya dirumahkan sebenarnya untuk sampai pandemi ini selesai. Bisa sebaiknya tidak, karena kan memang anjurannya sudah di rumah saja.
sebenarnya. Tetapi ini kan kami berbicara kalau yang tidak bisa di rumah. Kalau anjuran pertama di rumah, yuk di rumah. Tapi kalau memang tidak bisa, yuk kita jaga orang di kantor sama orang-orang di rumah kita. Jadi kalau sudah sampai kantor, kita berganti baju, pakai baju yang bersih. Kita pulang, kita berganti baju lagi dengan yang bersih. Sampai rumah itu jangan kontak dulu. Sedikit lagi untuk etika Kita batuk. lanjut ke Etika batuk. Jadi pada saat kita mau batuk nih, kita mau bersin, kita lagi batuk atau kita lagi flu, kemudian kita mau batuk atau mau bersin. Yang pertama memang kita harus menggunakan masker, gitu. Jadi kita batuk dan bersinlah di masker kita tersebut. Kalau misalnya kita tidak menggunakan masker, bagaimana caranya? Kalau ada tisu, boleh kita pakai tisu, langsung pakai tisu ya. Ditutup, kemudian Langsung yang langsung bagian dalam ditutup ke dalam. langsung Jangan kasih ke saya Pak. Jangan. Ya, langsung dibuang ke tempat sampah yang tertutup. betul. Oh baik. Kalau nggak ada masker, tidak ada tisu. Bukan, terus Tisunya jangan aduh sayang masih bersih nih, jangan dikantongin. Oh, oke. Jadi sekali pakai. Coba Wuhan virus yang ini. Siap. Iya. Nah, Yang atas kemudian ini ya? kalau tidak ada tisu, tidak Bukan. menggunakan masker, Bawahnya coba yang bagaimana? bawahnya. Nah, yang tadi sudah Itu dilakukan jadi bukan juga, dengan sebentar. kita semua adalah menggunakan lengan Mana bagian ya? dalam. Boleh yang tadi Ibu bilang Coba aku pegang tangan tetap. kita begini boleh, atau misalnya gini aja. Karena diajarin kemarin lagi. Memang ke bawah. Kenapa jadi Ini sama ya? ini, Bu. Ini punya itu gini. Iya Bu. Gimana? Iya sama aja. Jadi aku bilang tarik ini kamu. Jadi benar-benar kamu gini. Karena dia ngerasa bahwa begini aja udah kan. Nggak ada. Iya gitu. Udah etika batuk. Ini kena, habis itu jadinya Materinya apa namanya? apa namanya etika batuk, partikel berarti belum akan, masuk. bersin tadi akan Ada Nggak di ada bed. sih kayaknya. Nggak ada ya? Nggak ada. Mohon maaf, kalau untuk pakai jilbab Enggak, jangan. Enggak, Bu. harus lengan Jangan. baju. Harus lengan baju. Karena kalau lengan baju kita jarang sekali megang lengan baju ya. Kalau misalnya ini kan pakai kita tangan, sholat buka kita pakai pegang. ini. Oh, boleh dibuka. Kalau ini jarang kita jarang. sering buka dalam ini kita nekat banget. Kalau ini misalnya, ya ini boleh nggak dokter yang pergelangan tangan gitu? Nggak boleh karena kita kan bisa megang mana-mana, bisa salaman, bisa segala macam. Dan itu terakhir ya. Jadi setelah tidak ada masker, setelah tidak ada tisu, baru kenapa? Kalau misalkan masih ada masker, ada tisu kita begini, Ini bukan safety. resikonya lebih besar. betul, Karena betul. nempel di Boleh, badan kita. boleh dibuka. Gitu. Jadi utamakan dulu masker. Maskernya nggak usah pakai N95, cukup yang teman-teman pakai dengan masker bedah sebutannya. Habis itu kalau memang nggak ada, baru pakai tisu. Tisu ini kan bisa sekali buang dan tempat sampah harus yang tertutup. Jadi kalau terus sekarang oh sudah tutup lama ya. Tandain itu. Nanti daur ulang dijual lagi nggak boleh. kalau di Jual kantor ulang. itu kan biasanya ada pantry. Ya. Pantry itu, nah ini dia tadi. Mana ini ya? Hindari pemakaian gelas bersama. Jadi kalau kan sekarang anjuran pemerintah menggunakan Tumbler. Tumbler, iya, tumbler. Ya. Jadi sekarang bisa pakai tumbler sendiri, alat makan sendiri, hindari sesuatu yang dipakai bersama. Bunda, Bapak taruh tumblernya mana? Iya. Ada di rumah bayang merah ya. Jadi teman-teman jangan lupa pakai tumbler, terus alat sendok makan, piring makan, atau bawa tempat makan sendiri dari Sudah dikasih ya waktu itu. Ingat, sama Bunda kan ada yang dikasih kan? Sumpit, sendok. Aku yakin dari bawah nih sekarang. Oh iya udah. Tapi posisi di bawah patung. Gitu loh. Jadi jangan pakai lagi. Kita lanjut cara menggunakan masker ya. Oke. ini ada maskernya. Jadi memang ingat aja satu hal yang harus kita ingat mengenai virus corona ini, ternyata penyebaran memang paling cepat sekali. Nah, jadi kalau misalkan bagaimana kalau ada yang bersin, batuk atau apa ya, pokoknya jaga jarak aja. Sekira-kira di sini memang 2,5 sampai 2 meter. Jadi kalau mau amannya kurang lebih 1 meter. 1 meter. Jadi begitu dia langsung lari. Karena itu masih haji. Siap. Kemudian kalau misalkan kita memang sudah ada masker di tas kita, ada orang yang batuk, bolehlah kita kasih. Seharusnya begitu. Seharusnya seperti itu. Boleh kita yang Nggak sakit bisa, yang- jaraknya berarti kurang dari 1 nggak mau. Maksud saya giniin. Jadi Prioritas itu masker untuk yang sakit
Jadi prioritas memang Bukan masker itu untuk yang sehat. sehat. Yang sehat nggak perlu. Yang sehat tidak perlu Iya. kalau dia tidak berada di tempat-tempat yang berisiko. Tetapi misalkan dia pergi ke tempat yang berisiko seperti dia pergi ke rumah sakit, pergi ke puskesmas, pergi ke api. bandara, Iya, betul. kereta Iya. api. Jadi yang ini boleh. memang Bawa, pakai. Ya. untuk yang masker, kalau Iya. kami sih bilangnya sudahlah mewajibkan saja. Kalau misalkan memang orang tersebut pergi ke tempat keramaian, apa saja, ke mall atau naik kereta atau misalkan di busway dan lain sebagainya, itu kan sudah keramaian, jadi Nggak mending pakai aja wajib lah, aja lah selamat pakai ya, gitu ya, masker. Oke. Betul. Oke. Kemudian tadi jangan lupa bagian-bagian yang di kantor, terutama di sini ada lift atau misalkan pegangan tangga. Tangga ya? Pegangan tangga ya Mas, saya titip ya Mas, pegangan tangga harus sering-sering dibersihkan ya. Pegangan tangga. Ya harus sering-sering. Yang baik nih, jadi bisa paling baik ya. Kemudian di sini coba saya akan menjelaskan sedikit mengenai masker. Jadi masker itu ada dua bagian. Ada yang bagian berwarna, ya, ada warna hijau, biru, Perhatiin. dan lain sebagainya. Kalau punya Bu Ambar warna putih ya, nggak ada warna hijaunya putih. Jadi ada dua bagian. Jadi ada bagian luar dan Yang ada di kantor ini. bagian dalam. Yang ada di kantor ini. Oke. Ya. Oke. Kemudian bagian luar memang dipakai untuk di luar. Jadi tidak bisa nih orang sakit katanya dibalik. Oh itu tentu salah. Sehat. Ya. Orang-orang sehat katanya dibalik. Oh enggak, itu salah. Jadi di bagian ini, di bagian masker yang depan ini, dia ada penyaringnya. Kalau nggak ada Oh, warnanya, yang ada liatin lipatannya. Ada Iya. lipetannya. Oh, iya. Jadi arah lipatannya. Ada lipetan. Iya, Ke bawah. Lipatannya ke bawah. Pas Ya, barunya kalau nggak ada Lipetannya dua ke bawah, warna ya. yang kayak Bu Ambar pakai ini kan Pasti warnanya putih. pasti di masker itu ada namanya kawatnya. Pasti kawatnya itu untuk yang di atas ya. hidung. Untuk di hidung betul. Jadi Kalau nggak ada warna, takut nah, ke kemudian bawah. Ke bawah, baik. Ya, yang di Ya. luar tuh yang ke bawah. Ya. Yang di dalam Mbak, ini kamu ke yang- bawah apa ke atas? Kan ada hidungnya. Kamu tuh atas bawah banget sih. takutnya gini. kemudian di sini ada jangan kebalik ya. Kalau misalkan kita balik ini lebitannya begini. Nah, ini nanti jadi sarang kuman justru kan masuk ke sini, ketangkep gitu. Allah iya. Ya, Makanya kalau jangan yang di dibalik. dalam tuh yang ada tampungan. Ya ada tampungannya. Kemudian ini sifatnya apa? Sifatnya ini adalah dia kalau misalkan ada percikannya gampang tidak menyerap ya, tidak menyerap. Tidak tertampung ya. Tidak menyerap. Kalau yang di sini lebih menyerap ya. Jadi memang kalau misalkan kita batuk bersin, kalau pakai ini biasanya lebih nyerap nih. Tapi kan untuk sendiri ya udah. Jadi untuk virusnya juga untuk sendiri juga gitu kan. Jadi nggak seorang lain gitu kan. Nah, Ternyata iya. Bu dokter ini lebih kejam. Pada dirinya sendiri daripada orang lain. Ya, tapi coba deh dirasakan. Kalau misalkan kita lagi sakit, cuman batuk atau misalkan bersin sekali aja, udah bau nggak sih? Iya. Iya, itu makanya harus segera diganti lagi gitu. Nah, kemudian cara penggunaannya tidak boleh sebenarnya tadi saya pegang-pegang karena Iya. ini tidak dipakai ya. Ya, harusnya Kemudian kuping. tidak boleh kita memegang area yang ini nih atau area yang luar juga. Jadi memang harus dari Diperlakukan talinya. sebagai barang steril. Betul, harus dari talinya sendiri gini. Jadi ngambilnya juga yang di bawah juga gitu ya. Ngambilnya, jadi jangan kalau ngambilnya jangan Ah, misalkan gini nih, enggak ya, jadi langsung dari nih kupingnya. kupingnya. Oh, Ya. sih, ya. Jadi yang Oke. depan tadi udah ditutup ya. Ambilnya di samping. Sampingnya. Kemudian cara pemakaiannya karena kami tali, jadi ya untuk ini ya kami kalau Tali nggak Oh, yang bawah dulu. Bawah. Karena Boleh. tali Pak, Karena di sini tali. nggak bisa dibuka soalnya nanti mengeluarkan kuman. terus baru sorry ya karena ini nggak dipakai ya. Terus yang atasnya ikat Harus sampai dalam. pertama pastikan si Pastikan kawatnya Anda itu punya dagu. Karena pastikan si kawatnya itu harus ke hidung Ada jarak. ya, ke hidung nempel banget terus sama dagunya ya gitu. Ya, ya. Nah, Ada, cuman perasaannya aja. kemudian kalau bukanya bagaimana? Kalau bukanya juga sama. jangan dipegang Pegang tuh Nggak adalah boleh disentuh ininya kan kumannya dipegang. Iya. Atas talinya dulu, baru bawah. bawahnya. kadang suka gatel kan gini terus kita walaupun udah pakai tetap gini-gini. Nah, udah dipegang. Iya. Oke. Baru ditutup. Oke, baru ditutup.
Terus kalau sekarang misalkan ada sampah infeksius di sini atau sampah buat masker gitu, Oh, kita bagi 3 kok. ada. Kalau yang itu yang limbah ya, taruhnya di limbah. Tapi di depan Bun. Nah, nanti habis itu Kita siapin. nanti setelah itu boleh Nah, gue misalkan tanya sama direktur operasional dulu bagaimana. Oh, bukan pesan HO ya? Oh iya. setelah itu boleh dibuang. Dalamnya Sebenarnya kalau sekarang kan memang banyak yang daur ulang masker. Jadi Iya. kita sih menyarankan kalau ini mau disobek, sobek aja, rusak aja. Dirusak. supaya Habis itu dibuang, setelah itu kita cuci tangan. Ya. Oke, ya. Jadi Jangan pada duduk di dalam sampah ya, nungguin buat nggak boleh, larangan keras. Berarti kalau Tungguin dia kasih itu pakai. atau masih enggak usah. 4 jam. Kan untuk sendiri. 4 Sampahnya jam. tertutup. Setidaknya Coba deh kalau bersihin di dalam udah nggak enak ya. basah Iya, betul. bau ular Tapi sendiri. memang hancurin aja Ya. aja. Oke. Tapi standarnya boleh Tengahnya nggak boleh dipegang karena udah Iya. terkontaminasi. dia maksimalnya 4 jam melindungi, tetapi maksimal yang tidak boleh adalah udah 24 jam udah. Jadi Ganti sehari baju. udah Siapa yang tahu kan 24 jam. Nggak, saking langkanya sekarang jadi nggak Uh-uh. semua orang bisa mengakses gonta-ganti. Rumahnya. Jadi kalau pagi udah sore udah Iya, selesai, habis besok dilepas ganti baru. terus dipakai lagi. Tapi kan bisa ada kan untungnya kita kan sudah di kebijakan Sediakan, ya. kantor sudah dijalankan. Tapi sempat nggak ada. Dua kesepakatan, walaupun oleh Pak Wedan kan ini udah harus balik lagi. Tapi tetap kita masih coba untuk di jam 8 sampai jam 10 sampai jam 4. Oke. Kita efektif kita pakai itu apabila kita sedang ada. yang paling wajib pakai masker ya terutama yang memang merasa sakit gitu. yang sakit. prioritaskan. Ya, Iya. prioritaskan. Terus jangan lupa kita harus sekarang jarang-jarang nih untuk mengucek mata, kemudian sentuh di area wajah atau tiba-tiba hidungnya gatal gitu ada segala macam. Jadi sekarang tuh wajah itu pokoknya harus diistimewakan lah, jangan disentuh-sentuh gitu. Aduh gimana saya suka maskeran ya. Nggak apa-apa Bu, kalau Cuci tangan dulu ya. kan cuci tangan dulu. Main kalau di tempat kerja nih. Soalnya suami saya kenapa harus lagi maskeran? Kalau lagi begini malah dia nggak. Gosok-gosok ini. Oke, tadi ya virus yang tadi, kemudian nah ini yang pertama tadi jangan menyentuh wajah, kemudian buang maskernya tadi. Nah, ini tadi jangan berbagi makanan atau alat makan, gelas dan handuk. Jadi mohon maaf Pak, nanti untuk selanjutnya seperti gelas dan lain sebagainya sudah tidak Sementara ini untuk yang- sementara ini. Jadi memang wajibkan saja karyawan untuk bawa tumbler dan alat makan. dan alat makan sendiri. Kalau bisa Itu sih memang saking. sih. Sudah. Jadi ini cukup tamu. Oh iya. Oh. Nggak ada. Oh gitu, baik. Nggak apa-apa. Apa awareness-nya belum ada. Jadi kalau nanti bisa, memang sebetulnya botol kan udah nggak boleh juga. Iya. Botol ya. Kami bawa Plastik. biasanya. Gitu. Kami biasanya bawa kok. Kami bawa juga. Kalau Oh, tumbler. Ini nggak akan disentuh sama beliau karena kok iya. buka pintu atau buka apa-apa menggunakan siku. Yang sekarang gunakan siku. Kalau diputih Enggak, udah kalau gitu cuci tangan. Kalau memang ini susah sekali ya sudah putar habis itu cuci tangan. Dan nanti OB-nya kan Pintu setiap rumahnya yang 3 jam bisa dilap lagi. Enggak, kalau kalian masih punya pintu yang pakai handle atau pakai puter, Ganti. kalau masih pakai handle kalian masih bisa pakai masih bisa. kalau Putar. apa namanya Knop puter. knop puter itu kan bahaya Biasanya ya kamar kan mandi. udah dia ganti masih- aja pintunya sama pintu koboi. Nah, pastikan selalu mencuci tangan dimanapun dan kapanpun. Tapi yang jelas lagi satu lagi pesannya yaitu tetap tadi karena virus itu dilawannya oleh imunitas kita sendiri, jadi kita yang bisa memerangi virus tersebut, pastikan daya tahan tubuh kita bagus. Dengan apa? Yang pertama, makan harus teratur. Orang udah beli masker, beli segala macam, tapi makannya nggak teratur. Untuk apa? Pasti daya tahan Terus tubuh. kita lagi diet gimana? Tadi Nah, dia nanti dulu. Namanya diet itu
Diet itu pengaturan makan. Kalau misalkan diet penurunan berat badan, masih boleh makan karbo, masih boleh makan protein, masih boleh banyak sayuran. Jadi tidak masalah dengan orang-orang yang diet. Kecuali kalau orang-orang tersebut dengan diet-diet tertentu, misalkan diet dengan satu item. menghilangkan salah satu zat gizi, misalkan menghilangkan karbo. Keto. Diet keto itu dari kesehatan sendiri tidak diperbolehkan. Mah, siapa Ya. yang pakai keto? Kalau keto tidak diperbolehkan. Kalau sampai kalian sakit, perusahaan nggak tanggung jawab gara-gara keto ya. Ketoprak. Karena diet itu sebetulnya adalah pengaturan makan. Jadi tetap ada karbohidratnya, ada protein hewaninya, terus ada protein nabatinya, sayuran dan buah tetap harus selalu ada. Jadi percuma misalkan dengan ramuan apapun, dengan suplemen apapun, kalau makannya nggak beres, tetap aja. Pola makan ya. Tetap pola makan yang pertama itu. Tetap makan 3 kali sehari, 2 kalinya selingan atau snack boleh. Sama pola tidur. Ya, snacknya 2 kalinya selingannya atau snacknya boleh diganti, misalkan mau buah-buahan silakan. Sama pola Porsinya tidur berapa? Ya, Istirahat. tidur, istirahat yang cukup, minum air putih yang cukup, dan yang kemarin berapa? 15 menit ya Kak? 15 menit sekali memang kita harus minum. 15 menit sekali kita Itu harus ngurangin minum. apa? Jadi Ini ya. salah satu penelitian di Jepang, kalau misalkan kita terpapar virus, kalau virusnya itu Masih nempel di tenggorokan lalu dia menjarang ke paru, itu kan yang bahaya karena bisa menyebabkan fibrosis paru atau kerusakan paru, makanya jadi sesak. Tetapi kalau kita per 15 menit minum, amit-amit ya, misalkan terpapar, itu akan lari ke lambung. Kalau ke lambung dan di lambung Ada asam lebih aman, lambung. ada asam lambung untuk memerangi. Mengajar. Jadi yuk minum air putih, usahakan per 15 Yuk, menit. 15 menit ya. Iya. Udah kita juga belum ternyata. Ternyata silakan Iya. ibu. Ayo. Tuh, tapi kan kadang sebenarnya Tidur itu kalau harus berapa jam? bukan suhu hangat sih, sebenarnya 8 suhu jam. yang sama Minimal. 5 jam. 5 jam. Jadi kalau Minimal 5 jam. Sampai 8. Itu udah. Yang berkualitas tapi tidur yang berkualitas yang benar-benar Deep sleep ya. Sebelum tidur aja. bukan tidur ayam. Jadi tidur itu harus minimal 5 jam sehari. Yang paling bagus 8 jam. Dan kemudian apakah ada perbedaan kualitas tidur sebelum tengah malam atau sesudah tengah malam? Pasti Sama 5 jamnya. pasti ada. Ada. Jadi mana yang lebih kualitas lebih tinggi karena sebelum tengah malam ya? Ini Oke. kebetulan saya punya kasus. Ini Maaf. nanti biar Boleh. dijawabnya sekalian. Oke. Saya punya kasus. Ibu saya sekarang lagi paralyzed. Hmm? Baru ketahuan dia paralyzed. Karena dia osteoporosis. Oh, Jadi dia totally dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kedua dia ngalamin demensia. Yang ada di otaknya dia adalah kalau dia lagi balik ya, demensianya lagi tidur, maka dia bilang ketiga kondisinya adalah sekarang dia pakai kateter. Dan buat dia kateter itu adalah Ini dari ibu kamu. Telepon. Lagi dibicarakan Mbak. lama-lama mengangkat. Nah terus yang ketiga adalah yang keempat ada dia berpikiran bahwa kateter itu najis. Jadi ada di otaknya dia ketika dia berontak untuk keluar. Itu semua menyebab kelima dia tuh pengen tersandiwara. Drama queen banget. Dengan usia 87 dia pura-pura begini. Nanti 2 perawat plus saya yang pakai monitor itu kan kayak ketipu. Terutama yang 2 tuh sering ketipu. Oh tidur deh sudah. Suster tidur dong. Karena itu ibu saya tahu, saya pantau terus. Itu saya di lantai 3, itu saya turun ke bawah. Itu karena begitu dia gini, dia melirik, mulai dia buka. Karena dia mau berusaha. Itu saya bisa lari. Itu begitu terus menerus. Dan kalau mau dibilang posisi saya sekarang adalah posisi yang tidak well, karena saya harus dipotong sama ngeliatin terus, dipotong sama sholat malam. Automatically saya hanya tidur 2-3 jam. Gimana saya bisa bertahan? Saya mau tanya itu aja. Jadi yang tadi dijawab yang normal, dan kalau saya sekarang tidurnya hanya 2-3 jam per hari sampai dengan saat ini, apa yang saya harus lakukan?
Karena nggak mungkin kalau dia bilang, oh nggak bisa Bu, Ibu tetap harus 5 jam. Jadi apa yang harus saya tambah? Oke. Apa? Iya. Ya, Oke. silakan. Yang dijawab Bapak dulu. Memang kalau tidur, kenapa sih malam itu harus tidur? Karena mengistirahatkan semua organ tubuh kita supaya memang dia kembali lagi, kalau ibarat mesin kayak lagi dibersih-bersihkan gitulah. Jadi ketika memang tidur kita kurang jamnya, kuantitasnya kurang, kualitasnya apalagi kurang, maka dia secara tidak kembali lagi gitu loh, tidak kembali lagi organ itu berfungsi dengan baik gitu. Jadi memang malam itu memang harus tidur. Nah, kemudian bagaimana tadi kasusnya Ibu? Bagaimana dengan saya yang misalkan cuma 2 jam atau 3 jam tidur? Oke, nggak masalah Ibu. Yang penting yang pertama, kalau misalkan Ibu sebelum tidur, tidurnya itu Ibu berarti tidurnya harus yang berkualitas. Sebelum Ibu tidur, Ibu bisa minum susu dulu, minum susu yang mengandung kalsium. Jadi kalsium itu bisa untuk rileks dalam tubuh. Nah, kalsium juga salah satu untuk membuat peredaran darah kita lancar dan membuat susu apa aja yang mengandung kalsium. Kalsiumnya berarti agak lebih tinggi. Lebih tinggi. Agak ya. lebih tinggi. Siap. Baunya kayak besi-besi. Oke, nggak jadi masalah. Besi kalau ada emas-emasnya saya mau. Berliannya gitu mau saya. Oke. Lanjut satu itu. Kemudian yang kedua, pastikan suhu tubuh atau badan kita itu bersih. Bersih itu misalkan sudah ganti pakaian, jadi nyaman. Tidurnya tuh membuat nyaman. Kemudian kalau misalkan Ibu perlu bisa pakai handuk yang hangat, handuk dicelupkan pakai air hangat, kemudian ditaruh di kaki atau di tangan. Itu bisa membuat rileks. Jadi suhu hangat itu bisa membuat rileks. Oke. Suhu hangat bisa membuat rileks. Gitu. Kemudian yang ketiga jangan lupa, pastinya tentunya doa sih. Jadi Saya biar udah, lebih tenang. udah sharing doa sama dia. Saya udah mau sharing doa juga sama buat teman-teman untuk yang mengenai itu Bukhari ya. Bukhari. Sudah saya iniin, saya dapat itu karena saya bilang saya tidurnya nggak berkualitas, ya itu bunyi cekas aja kan, namanya orang tua kan terekam kan, jadi kalau dia gitu aja kita melek lagi, jadi memang tidurnya tidak berkualitas memang. Kalau malam ya berarti ya. Kalau misalkan siang bisa nggak setengah jam aja tidur siang setengah jam aja setidaknya. Jadi menggantikan Harus Jadi ada suami saya kalau itu. Enggak, oke. Jadi Ibu misalkan setengah jam aja tidur. Misalkan itu jadi di siang harinya setengah jam. Dan pastikan makanan yang Ibu makan tadi harus baik. Makanannya harus memenuhi gizi seimbang. Tadi Rahma cuma kasih saya ini Bu Dokter, kasih saya cuma apa tadi kamu siap? Sabu. Oh, ada tandoori. Yang penting ada karbohidratnya, ada protein hewani, nabati, kemudian sayur sama buah. Itu yang paling penting. Siap. Oh, buah. Emang Siap. karbohidratnya apa, Bun? Karbohidrat. Kasih nasi. Harus. Kan tadi dia nggak kasih nasi, dia bilang nasi masukin. Gitu. Kalau nggak nasi boleh ganti kentang, boleh dan lain Enggak, Pak, Bu, sebagainya. saya maunya nasi. Nasi aja. Biar kenyang ya Bu. Ya itu. Tapi memang sih Bu, tapi memang ya harusnya sih memang tidur yang tadi ya Dok 5 sampai 8 jam Saya itu siap. Kalau memang 5 jam, oke saya akan coba cari 5 sampai 8 jam. Karena memang tubuh kita selain perlu istirahat benar-benar memang organ tuh perlu regenerasi selnya. Itu yang paling pentingnya regenerasi selnya. Dan itu tidak bisa diganti dengan Nggak bisa. sore-sore itu misalnya. Nggak gini. bisa Bu. Jadi gini kan kita kan pulang nih. Kita misalnya pulang jam 4 nih sekarang nih. Kita pulang jam 4. Nah, abis maghrib terus kita tidur. Itu nggak boleh. Tidak disarankan. Kalau maghrib tidak disarankan. Itu justru di situ. Di situ habis maghrib itu ada proses yang namanya di ginjal. Pertama ginjalnya dulu. Ginjalnya sedang dibersihkan. Kenapa sih kalau habis maghrib anak-anak disuruh belajar? Karena disitulah waktunya yang bagus memang untuk otaknya dia. Yang punya anak kecil, dengerin. Jadi habis maghrib itu memang harus Saya deportasi ke betul. Oke. Jadi tapi kalau jam 8 tidur boleh. Boleh. Dari jam 8 jam 9 boleh tidur. Oh ya udah. Memang Kalau waktunya tidur, istirahat. Kira-kira tidur tuh harus dipaksa kalau memang kita pengen punya. Harus rileks Pak, Dan dia rileks. artinya dipaksa dengan Ini curhat ya, lebih ke curhat ya dari tadi konsultasinya ya. Saya pura-pura nggak tahu. Gitu Bang Bara. Konsultasinya curhat ya. Sama sekretarisnya belum. Ya, ini mau menambahkan, jadi manusia
manusia itu sebenarnya punya irama diurnal namanya. Jadi itulah sekitar jam 12 malam ya biasanya. Dia itu mulai ada sekitar jam 11 sampai 12 malam dan puncaknya sampai jam 3 pagi. Sebenarnya yang paling baik tidur memang jam segitu. Irama diurnal itulah hormon kita sudah tersetting sedemikian rupa untuk meregenerasi sel gitu. Jadi sebenarnya kalau bangun jam 3, saya bangun jam 3, saya sholat segala macam nggak masalah, orang seger-seger aja. Karena memang biasanya emang dari jam 11 malam sampai jam 12, jam 3 cukup. Bener, Cukup. jam. Tidur jam itu 11 irama cukup. diurnal tertinggi dan itu harus tidur kita. Itu sebaiknya. Pak, jadi kalau jam 9 jangan suruh saya tidur ya. Jam Jam 11 boleh. Ada lagi? Baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya usul gini, tolong tanya ya apapun yang ada di pemikiran Boleh. maupun ada dokter ya, dokter, dan saya kira kita pakai kesempatan ini untuk tanya ya. Nah sambil menunggu itu barangkali, mari Bu silakan. Jangan diambil. Ininya dulu. Tadi gimana? Jangan diambil. Bu Ambar, satu lagi nanti di setiap festival selain ada sabun cuci tangan, terus ada tulisan yang 6 langkahnya itu. 6 langkah cuci tangan yang WHO punya. WHO ya? Ya, yang WHO punya. 6 langkah. 6 langkah cuci Tisu tangan. deh. Jangan Boleh. udah cuci tangan terus nempel. Kalau misalkan bisa pengadaan tisu, boleh pakai tisu. Kalau misalkan nggak bisa, Nggak ada pakai memang bawa sendiri. sendiri-sendiri harus bawa. Sekarang tuh udah wajib, barang wajib Jadi ada di sekarang tas. tuh zamannya nggak boleh baper. Jangan gitu kan, jangan minta. Misalkan di gelas kita gitu, ambil gelasnya. Jadi di zaman tidak boleh baper. Jadi memang kita harus sendiri-sendiri. Semuanya sendiri, alat makan, gelas, semuanya sendiri. Jadi Kalau kerjaan nggak apa-apa sharing. oh ya. Oh iya. Dan satu lagi, memang kan kita ada isolasi di rumah sendiri. Jadi mungkin di sini banyak juga karyawan yang sudah mempunyai putra-putrinya yang sudah sekolah terus sekarang libur gitu katanya kan. Tapi memang sebetulnya itu belajar di rumah ya, belajar di rumah. Jadi tekankan ke ini ya, memang belajar di rumah. Belajar di rumah tuh artinya memang sudah gak usah lagi lah main-main kemana-kemana gitu. Sama Bu, kalau bisa di rumah aja gitu. Jangan sampai keluar pagar. Di rumah. Di beberapa masyarakat Iya, di rumah aja. Betul Bu, di rumah. Saya sudah deportasi ke Bali. Oh, udah. Kayaknya nggak bisa menjaga diri. Saya berangkat terus weekend nanti Mau ada rekaman yang sedikit ya? mau Direkap aja ya, yang lihat tadi. Ya. Oh ya, satu hal lagi yang paling penting adalah kita harus memanajemen stres. Kita jangan sampai stres. Terus pekerjaan kita jangan kita bawa ke rumah, jangan sampai kita mikirin, karena kalau kita mikirin pekerjaan nggak selesai. Aduh, itu deadline tapi belum selesai kerjanya gimana? Itu jangan, jadi bisa bikin kita nggak bisa tidur. Kalau kita stres, hormon kortisol kita meningkat, hormon stres kita meningkat, dopamin, kortisol, dan itu menyebabkan daya tahan tubuh kita rendah. Walaupun kita udah makan banyak, kita udah ini, tapi kalau dari stres sendiri, dari tubuh kita sendiri yang seperti itu kan sama aja ya, gitu. Kemudian kalau kita stres, asam lambung kita meningkat. Asam lambung kita meningkat, kita sakit mah. Kita sakit mah, kita nggak mau makan karena bawaannya pahit. Nggak mau makan, lambung kosong, sakit mah. Muter-muter aja di situ jadinya. Makin parah deh jadinya lambungnya. Nah, itu dia bahayanya. Jadi kelola stres, kemudian kita jangan sampai di bawah stres deh, di bawah happy aja sekarang gitu. Iya, happy. Terusnya tadi jaga kesehatan, pola makannya yang benar. Terus yang diet-diet ini dulu dah, diet-dietnya benar-benar diet gizi seimbang sekarang gitu untuk daya tahan tubuh kita. Kemudian makan banyak buah-buahan dan sayur-sayuran, terutama yang mengandung vitamin C, ya. Vitamin C, betul. Vitamin C, terus ya buah sangkis apalah terserah gitu. Kalau mau dengan suplemen vitamin juga nggak apa-apa yang ada kandungan vitamin C-nya gitu. Banyak minum air putih, jangan lupa. Tiap 15 menit.
Ya. Ya, kalau itu ya bolehlah setengah jam, pokoknya Setengah tiap itu jam. kita harus minum lah. Intinya minum minimal 8 gelas hari, harus banyak. Tidak harus minum air putih, tapi namanya cairan masuk ya. Apa harus? Sebaiknya air putih. Sebaiknya air putih. Sebaiknya Lebih Kalau banyak minum air banyak kopi putih. gimana? Kopi dibatasin. Kopi dibatasin aja. Kopi itu sebenarnya sebaiknya hanya 2 cangkir Sehari. nggak apa-apa. Coba dengerin ya, kopi Kopi hanya 2 2 cangkir sehari. sehari maksimal. maksimal. Kalau Jadi cangkir itu 100 ml. cangkirnya 100 cc boleh. Cangkir. Aku seneng Ya, banget gimana dong? bisa ngeliatin orang tua kan gitu. Boba sharing roman itu. Konten Kemudian kenangan. jangan sering-sering yang gulanya terlalu Tinggi. tinggi ya, jangan terlalu banyak gulanya. Misalnya saya minum kopi, ntar minum cate, ntar minum ini gitu. Kan tadi Ya. komunikasi itu. Beragam Gula, gulanya. Pak. Minum Saya kopinya nggak pakai soda. gula, Iya. tapi bapak ini pak gula, jangan pak gula. Karena saya minum gula pakai kopi. Udah, itu aja. Dalam suasana kayak gini, puasa masih recommended. Boleh sebenarnya kalau sudah terbiasa puasa Senin Kamis boleh aja. Asalkan paginya tetap sahur, buka juga yang benar. Itu aja. Boleh. Ya, kenapa Mas? Ini Ya. kan yang karir, misalkan yang karier ya. Karier. Karir itu misalkan kan dia kan kondisinya masih sehat. Ya. Tidak ada kendala, tidak ada kondisi fisik yang karena tanda begitu. Iya. Ya. Terus dia udah melewati masa 14 hari. Ya. Atau mungkin sebulan setelahnya. Ya. Kondisinya drop. Mungkin ada kondisi-kondisi seperti itu, mungkin kan dia terserang juga. Itu yang pertama. Yang kedua, saya dengar ada isu-isu misalkan yang sudah terkena terus Kena lagi. kekebalan tubuhnya meningkat, artinya udah kontrol dengan virus Ada corona. perangnya. Itu benar apa enggak? Oke. Mungkin dua itu aja ada kasus. Jadi malah mutant ya. Jadi Ya, kalau Ibu, misalkan jawab. yang apa ya, yang tadi pertanyaan pertama, Yang karier. Karier. yang karier itu karena kalau kata-kata karier itu pembawa, berarti kan bukan buat diri kita sendiri, Iya. untuk di sebelah. Kitanya nggak apa-apa, tetapi mungkin badan kita yang lain membawa kuman tersebut. Akhirnya pada saat saya kontak erat dengan orang lain akan terserang lewat saya. Tetapi kalau sampai saya sakit, berarti bukan yang kariernya orang lain, Iya. sayanya terpapar. Kalau tidak menutup kemungkinan ya. Tidak menutup kemungkinan gitu. Lalu kalau sudah positif, apakah punya imun yang lebih baik gitu? Karena misalkan kayak pernah dengar orang kalau udah cacar nggak 2 kali gitu kan. Kalau udah kena cacar kita udah punya antibodinya, Antibody. kita nggak akan kena lagi gitu. Sebenarnya kembali lagi ke kondisi tubuh masing-masing. Di beberapa kasus yang tadi Ibu ceritakan adalah contohnya yang kayak di Jepang itu kan ditemukan sudah pulang dari rumah sakit, sudah dinyatakan Negatif. sembuh, tapi ternyata dia muncul kembali. Jadi dikembalikan lagi ke daya tahan tubuh. Jadi nggak bisa digeneralkan semua orang akan seperti itu. Bukan virusnya yang makin kuat ya. Artinya dia udah Daya tahan. daya tahan tubuh berarti. Lebih ke kita. Kalau laporan dari penelitian sana sih belum ada yang bilang itu tidak terbentuk antibodi Body. atau virusnya jadi resisten yang lebih Karena kuat lagi, itu belum Jenis Lebih baru karena banget kita- Karena COVID-19 memang ini. masih diteliti, Masih terus diteliti. perkembangannya baru bagaimana. banget Ini muncul. baru dulunya nggak pernah ada. Nggak ada. Nggak Kalau pernah. coronavirusnya kan dari Udah 2002, ada. tetapi Jenis baru. tipenya yang COVID-19 ini sangat baru. Jadi kita semua juga lagi belajar, lagi banyak penelitian Betul. gitu. Yang sekarang Dan- sedang lakukan adalah Pencegahan. apa namanya Tiongkok dan apa Tuhan. tadi urusan tadi saya lihat juga sama Jerman. Dan Itali itu juga. for your information, sekarang sudah dia lakukan mulai uji coba Vaksin. Vaksin. ya vaksinnya. Tetapi baru bisa dipasarin itu setahun setelah Setelahnya. dinyatakan 18 oke. bulan. Jadi kalau misalnya sekarang dinyatakan oke, baru bisa disebar ke seluruh sampai kepada tangan-tangan kalian itu setahun kemudian. Jadi bisa Boleh dibayangin kitanya dalam jadi setahun objek kalian harus penelitian menjaga ya. kesehatan, otherwise Jadi kalau Siapa boleh yang kami mau juga rekap, ya? Aduh. Resikonya Kalau boleh kami rekap tadi untuk pola makan sudah direkap oleh Dokter Mita. Tapi kalau dari segi kebersihannya, sesampai di kantor kita cuci tangan, lalu di termogan dipakai termometer yang nggak boleh sentuh ya, jangan di yang ketek, jadi harus Ya. yang Oh iya. jangan ini Infrared. Bu, beli. ya. Bu Ambar yang Kalau infrared dia yang macam kan kelihatan yang dari infrared dalam ya, surat yang tembak. tembaknya. Salah tembak. Mas Faisal. Kalau 37,5 sebaiknya diistirahatkan dulu. Kalau lewat kurang dari 37,5 baru boleh masuk
Jadi udah cuci tangan, yakin suhunya normal, baru beraktivitas kerja, ganti baju, bekerja seperti biasa di jam pagi, siang, dan sebelum pulang. Jangan lupa mengelap. Mungkin kalau di sini jumlah ruangannya terlalu banyak, mungkin yuk kita gotong royong karena kami sendiri bertanggung jawab akan ruangan kami sendiri gitu. Mungkin kalau misalkan untuk Bapak OB atau Ibu OB itu hanya akan seperti yang ruangan-ruangan yang sering dirawat di jalan. Tetapi kalau yuk meja sendiri, bangku kita sendiri, kita tanggung jawab masing-masing. Cairan yang tadi dilarutkan seperti 2 sendok atau 30 mili Biclean dilarutkan pada 1 liter, itu bisa dipakai yang kecil-kecil gitu semprotannya. Jadi semua orang bisa pegang satu. Jadi paling enggak kita sebelum pulang kita lap meja kita sendiri, mouse kita, yang mouse itu misalnya handphone kita bisa pakai yang alkohol, pakai ini disimpan di sini begini, lalu kita lap ke handphone kita gini bisa. Karena ini alkohol 70%. Lalu saat kita pulang, kita sekarang tadi udah mikirin yang di kantor, pas kita pulang mikirin yang di rumah, kita berganti baju lagi, lalu jalankan prosedur yang tadi, seperti langsung ganti baju, rendam bajunya selama 30 menit, setelah itu baru dicuci. Pisahkan sama orang-orang di rumah yang tidak pergi kemana-mana, yang emang di rumah aja. Berarti nggak boleh makan sih yang di Bukan, luar. saya lagi mikir, kan berat ya kalau berarti kan bukan berat, nggak ada yang berat kalau untuk buat kesehatan. Tapi ada 3 baju kan. Tuh. Oh iya, baju Dia di datang. rumah, baju di perjalanan, baju di kantor. Baju di kantor, dia pulang. 3-3-nya ini langsung masuk. 30 menit baru 30 dicuci. menit Setidaknya baru. 2 aja, Bu. Setidaknya 2. Jadi pas berangkat, baju berangkat, kemudian di kantor ganti salin, kemudian pas pulang, pas baju yang pertama lagi boleh sepulang. Boleh ya. Boleh. Itu yang tadi saya tanya. Oh iya. Kalau emang Sampai boleh, rumah tapi nggak berjabat tangan atau Ya. misalkan ya, sapa jadi, anak-anak bajunya aja itu dulu. boleh nggak kalau saya boleh nggak? Karena kan dia iniin. Jadi nggak cuman baju cuman ditaruh di dalam ini apa namanya? Di dalam tasnya aja. Di tasnya kan ada laptop, ada buku, Iya. siapa tahu, saya nggak tahu, ada handphone, segala, ada kabel. Jadi kalau bisa mereka buka di sini untuk ganti baju itu, bajunya itu harus dimasukkan dalam plastik dan diikat, baru dia masukkan dalam. Betul. Jadi memang harus pakai Itu aja ya. plastik. Iya. Di plastik itu. Pakai yang klip gitu bisa. Pakai yang klip aja ya. Jadi oke. Ibu sumbangin yang klip. Yang ukuran 5 kilo. Apa? Tes. Tes corona atas keinginan Sendiri. pribadi, bukan referensi, bukan rujukan. Oke, karena banyak banget. Sebetulnya sih di rumah sakit memang sebetulnya bisa, tapi terbatas. Karena memang ini banyak sekali sebenarnya yang resiko tinggi aja yang kami Yang dahulukan. tadi kontak erat atau Tadi, ada riwayat perjalanan dan lain sebagainya, itu itu. sepertinya bisa. Itu bisa sih di rumah sakit. Laboratorium juga bisa kan. Belum, kebijakan belum sampai situ. Jadi hanya beberapa rumah sakit dan rumah sakitnya tidak semua. Jadi mana ya? Ada yang hanya beberapa rumah sakit yang bisa melaksanakan pemeriksaan. Rumah sakit pemerintah biasanya. Iya. Iya. Intinya dengan orang-orang yang tadi, kasus-kasus yang tadi lah yang didahulukan. Kalau emang atas keinginan sendiri banyak sekali. Kemarin tuh sampai ngantri-ngantri gitu, tapi memang tidak bisa. Jadi memang yang dengan kriteria tersebut, dengan dari tenaga medis pula, rekomendasi segera periksa, yaitu yang diperiksa. Atau Gitu. gini kan kemarin juga ada beritanya tuh di Detik ya. Cek lab darah dulu dan ronsen paru dulu. Dilihat dari situ gitu kan. Baru nanti di swab kalau sudah dalam PDP gitu kan. Sebenarnya tahap pertama ronsen itu untuk menunjukkan apa supaya bisa dirujuk ke proses swab ya. Oh, jadi kalau misalnya prosedurnya adalah kalau misalnya di rumah sakit ya, kalau kita puskesmas pasti kita merujuk ke rumah sakit yang tadi kita sudah PDP, pasien dalam pengawasan. Nah, di rumah sakit pasti sudah langsung SOP-nya adalah periksa darah, kemudian kita ronsen gitu. Karena kalau untuk batuk sama paru-paru ini kita mau lihat sudah seperti apa, maksudnya sudah sampai sesak napas yang kita masukkan kategori pneumonia yang tadi stage 4 atau belum gitu. Untuk darah sendiri sebenarnya nggak spesifik ya, dia hanya melihat
cuman infeksinya apakah Leukositnya. leukositnya tinggi atau leukositnya rendah Jadi gitu kalau aja. pneumonia belum berat, dia nggak akan kelihatan di ronsen atau dicek Iya. darah. Oh. Nggak Nggak akan Nggak akan kelihatan. Jadi kelihatan. memang Jadi yang harus menentukan kasus. Wah, jago Jadi banget percuma. kalau kita virus ini. Makanya percuma juga. Iya, jadi konsisten. Jadi ya saya pikir kalau ronsennya kelihatan sesuatu Kecuali dari udah rusak. Pneumonia. barulah ini swab atau tidak Iya, gitu. Tapi kalau begini prosedurnya percuma. Percuma. Semua Betul. di swab yang Semua udah di swab. PDP pasti di swab dan diperiksa yang Dari tadi beberapa Mau kali tanya, disebut. untuk sementara nggak boleh ya makan seperti sushi. Iya. Ya. Sushi murah nggak boleh. Pokoknya yang Sushi mahal. Mentah. yang Cuci matang. mahal. Sushi mahal. mahal namanya sushi. Yang mentah hindari dulu. Yang mentah semua hindari dulu. Semua. Iya, setengah matang, mentah. Sate. Iya nggak boleh. Iya, Oh, sama. my God. Kalau Oh my bisa. god, siapa yang kemarin makan sate? Saya. Aduh, Jadi setengah matang. kontaminasi. Bahkan kalau Telur pisau juga ya. buah dan pisau daging pun harus dipisah. Oh kalau itu ya. Iya. Telur Termasuk juga. sampai apa namanya? Telur. harus matang. Telur harus Oh, matang. iya. Apa tadi? Kirain Daging, nggak boleh. buah, sampai yang namanya roti Ya, itu pun dia. nggak boleh sama buah. Timun. Iya. Roti is orang Roti. Jadi nggak bingung ya Bu Amba di rumah kayak gitu. Iya. Sebenarnya bukan nggak boleh kalau kita yakin, kalau kita yakin itu bersih Beliau tanpa ada SOP. kumannya, tanpa ada yakin sekali. Oh iya, kalau tadi kan beberapa disebutkan istilah swipe. Swipe yang tadi tes di sampel. Sampel ada kita. Cairan salah satu dari tenggorokan dari hidung atau salah karena ya Salah ketoprak karena juga kan nggak tahu apa direbus apa cuma disiram togenya. Ya pokoknya keto nggak boleh lah. Gitu kan. Keto berat. Orang ketok. Orang ketok. Mana ya? Salad nggak boleh. Nggak boleh mentah. Mentah jangan dulu. Buah aja kan dikupas. Aja dibeli. Buah itu dikupas baru bisa. Coba buka yang Di rumah aku makannya salad. ini nih. Udah kira. Udah sih, coba maka mau lihat. Nah, ini mau liatin yang swabnya. Ini ada swabnya. Kalau yang Iya, kayak emang itu togenya disiram apa direbus? Oh kalau toge goreng boleh karena digoreng. Oh tapi kan itunya apa? Kucainya, Kita lihat dulu. kucainya nggak digoreng. Super mie paling enak super mie. Kalau mau masak mie bisa juga. Jadi kan ini lagi begini harus tinggi protein. Jadi nanti air kuah mie-nya diganti dengan susu plain. Oh itu kesukaan saya. Iya, Oke betul. siap. Itu betul. kan juga gizi seimbang. Proteinnya tambahin, sayurnya tambahin. Tambahin proteinnya sayurnya, tambahin. Iya tambahin. pakai sawi, Iya. pakai daging. Telur. Jangan lupa bagi-bagi. Oh Telur. kalau kimchi kan fermentasi boleh dong. Kimchi kok fermentasi. dimasak, Jadi dia tapi dibekep di satu fermentasi kan? Iya, fermentasi. Kayak tape ketan. Kalau saya pribadi sih untuk sesuatu yang agak dipertanyakan, dimasak. saya tidak. Jawab ini. Ya. Bukan Karena kan nggak memang dikerjain. belum ada penelitian yang ini kan boleh, ini kan enggak, untuk kondisi kayak ini boleh kan belum Nggak ada ada, sampai Mas. ke situ penelitian. Bukan di sini berarti. Kalau di, hindari. ya, jadi kalau untuk sesuatu yang Coba yang- statusnya masih abu-abu, ya buat apa kita gambling untuk kesehatan kita sendiri gitu. Coba. Saya makannya itu tiap Sama. hari. Ini ya. atasnya, coba yang ini atasnya. Mungkin Dari- bisa diganti sama dari sayur tahun sop depan dulu. Oh diganti sama sop dulu. Iya. Ya, tapi kan ibu Terus ada kimchi yang udah dibuat Oh, sama ada. bunda yang lain. nggak bagus bu. Iya. Oh, itu memang buat cuman itu ya, buat yang kita ya. terpaksa nggak ada lagi Iya. baru. Aku cuma mau ngeliatin swab doang sih. Coba. Yang ini, PPT kuliah yang ini. Saya Ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh. Ini salah satu dari Bukan ini. Coba terus. apa namanya digestif. Jadi dia nggak dimasukin. Habis makan nasi yang banyak itu nasi terus dikasih dia dulu, ini dikasih jadi buat. Apa dia? Pokoknya malam Pokoknya nanti ada aku minum gambar swab yang itu. susu berkalsium. Nah, boleh melebihi dari 200 Berarti cc saya boleh ini dong. saya rapnya. 200 cc tapi lebih baik juga kalau suhunya hangat. Iya, saya selalu senang yang hangat. Saya nggak suka pakai yang SS. Tapi apakah itu efektif buat si kalsium, buat si kalsiumnya kalau panas?
atau suam-suam kuku lah, suam-suam kuku lah.